Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2391. Melanggar pembatasan. Lorong itu gelap dan menakutkan. Namun, mengikuti suara langkah kaki mereka, lorong itu mulai menyala bagian demi bagian. Di atas mereka ada potongan batu seperti batu giok. Mereka bisa memancarkan cahaya, dan dengan cepat menerangi seluruh lorong. Lorong itu tidak panjang, dan ruang yang luas terbuka di depan mereka setelah beberapa saat. Mereka berdiri di sebuah gua di atas tebing. Di depan mereka ada bentangan bangunan, terletak sekitar 3.000 meter di bawah mereka. Bangunan-bangunan ini sangat indah, namun mereka juga tampak bermartabat dan megah pada saat yang sama. Semuanya dibangun dari batu bata dan ubin, dan tiang-tiang yang berdiri di antaranya semuanya diukir dengan naga dan burung phoenix. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan hutan bambu yang bergoyang lembut dengan angin. Ini adalah ruang harta karun, leluhur klan Kong mengumumkan. Ayo pergi. Mereka terbang menuruni tebing, namun mereka menemukan bahwa bentangan bangunan dilindungi oleh semacam penghalang energi. Mereka tidak bisa memasuki tempat ini secara langsung. Ling Han bisa saja mencoba banyak hal berbeda. Misalnya, dia bisa saja meretas penghalang ini dengan pedang iblis surgawi miliknya. Dia juga bisa meminta wali untuk menganalisis penghalang ini. Ada banyak cara potensial untuk menghancurkan penghalang ini. Namun, karena leluhur klan Kong ada di sini, mengapa dia berusaha keras? Ayo, pimpin jalannya. Nenek moyang klan Kong memimpin mereka di depan hamparan bangunan. Setelah dia mengutak-atik sesuatu yang tidak diketahui, mereka kemudian dapat melanjutkan ke area tersebut tanpa hambatan. Bangunan di depan semuanya bangunan biasa. Mereka hanyalah tempat tinggal, kata leluhur klan Kong. Hanya 7 bangunan di rumah belakang yang berharga, jadi jangan buang waktumu di sini. Meskipun dia mengatakan ini, bagaimana mereka bisa mempercayainya dengan mudah? Mereka dengan hati-hati menggeledah semua bangunan. Namun, seperti yang dikatakan leluhur klan Kong, bangunan ini memang tanpa harta. Setelah hati-hati mencari semua bangunan, mereka akhirnya tiba di depan 7 bangunan terakhir. Bangunan-bangunan ini jelas lebih besar dari yang lain. Selain itu, ke-7 bangunan itu ditata dengan cara yang menarik, dengan masing-masing tampak selaras dan beresonansi satu sama lain. Ini adalah pengaturan 7 bintang, di mana bangunan pusatnya bahkan lebih besar dan megah. Itu tampak seperti ruang kekaisaran. Bagaimana kita masuk? Ling Han bertanya. Menurut kesepakatan kita, aku sudah memimpin kalian ke sini. Bukankah seharusnya kau melepaskanku sekarang? Leluhur klan Kong menjawab. Memutuskan sesuatu untuk dirimu sendiri sekarang, kan? Ling Han menepuk bahu lelaki tua itu. Siapa yang telah menyetujui ini? Nenek moyang klan Kong secara alami memahami ini juga. Dia mulai menawar dengan mereka, berkata, baiklah. Jika Anda ingin saya membatalkan pembatasan, maka buka segel kultivasi saya terlebih dahulu. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Duduk dulu, kata Ling Han. Dia secara alami tidak akan mengakui alasan apapun. Dia menoleh ke wali, dan bertanya, mau beberapa harta? Jika Anda melakukannya, batalkan pembatasan di sini. Kau memanfaatkanku, kata wali sebagai protes. Dia secara mengejutkan memperoleh beberapa kecerdasan. Ling Han tertawa dan berkata, terserah dirimu. Jika saya membatalkan pembatasan sendiri, Anda tidak perlu berpikir untuk mendapatkan harta apapun. Namun, jika Anda membatalkannya, saya dapat membagikannya kepada Anda. Setelah melakukan beberapa perhitungan, wali mengangguk setuju. Semua wanita menggelengkan kepala saat melihat ini. Dalam hal kemampuan berhitung, wali benar-benar cakap. Namun, dalam hal kebijaksanaan duniawi, dia sama naifnya. Jika Ling Han membuka batasan,
semua harta akan menjadi milik Ling Han. Lalu, jika Wali membuka batasannya, bukankah semua harta karun itu seharusnya miliknya? Namun, dia sebenarnya telah menyetujui proposal Ling Han. Pada kenyataannya, semuanya adalah jebakan. Namun, di mata Wali, sangat masuk akal jika dia hanya menerima sebagian dari harta karun karena ada begitu banyak orang di sini. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang suami mereka. Dia akan mengacaukan manusia, dan dia bahkan akan mengacaukan non-manusia. Wali berjalan ke depan. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, lantai tiba-tiba menyala, melepaskan tebasan ke arahnya. Ini adalah serangan yang menghancurkan yang setidaknya pada level sempurna dari Ascending Origin Tier. Suara mendesing, bilah cahaya menebas, namun Wali mundur lebih cepat. Dalam beberapa hal, dia juga seorang kultivator seni tubuh. Dia tidak menggunakan kekuatan peraturan, dan dia malah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan kekuatannya. Akibatnya, kekuatan ledakannya bahkan lebih besar. Bilah cahaya melintas, namun tidak mengenai sasaran. Keheranan menyebar di wajah leluhur klan Kong. Pertama kali dia datang ke sini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Namun dia juga kekurangan kekuatan. Karena itu, dia menderita luka yang sangat parah setelah terkena bilah cahaya ini. Namun, karena hal inilah dia menyadari pentingnya ruang harta karun ini. Sekarang, bagaimanapun, Wali sebenarnya telah menghindari serangan ini dengan begitu mudah. Ini langsung membuatnya merasa tidak senang. Wali terus maju, dan bilah cahaya juga menebas satu demi satu. Namun, mereka semua gagal menyerangnya. Setelah beberapa saat, Wali berhenti, tidak maju lebih jauh. Pada saat yang sama, cahaya meledak dari matanya, dan sangat mungkin dia melakukan beberapa perhitungan yang ganas. Setelah beberapa lama, dia akhirnya membuka matanya dan berkata, "Ikuti aku. Jangan salah langkah." Dia memimpin, dan semua orang mengikutinya. Nenek moyang klan Kong masih tergantung di cengkeraman Ling Han. Setelah mengambil beberapa langkah, keheranan menyebar di wajah leluhur klan Kong. Ini karena Wali benar-benar telah membatalkan pembatasan gedung ini. Dia tidak bisa menerima ini. Seseorang harus menyadari bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk menemukan setiap langkah. Dia telah menderita luka dalam yang parah, dan dia membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk pulih setiap kali. Sudah berkali-kali dia ingin menyerah karena ini benar-benar tugas yang menyiksa. Namun, Wali tidak terkena satu kali pun. Dengan hanya beberapa upaya, dia sudah membatalkan pembatasan tempat ini. Bagaimana leluhur klan Kong tidak merasa frustrasi dan jengkel? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Wali sebenarnya adalah puncak dari beberapa ratus zaman pengetahuan dari dimensi tingkat yang lebih tinggi? Jika dia tidak bisa melanggar batasan sederhana dari Raja Surgawi, apa hak Dark Inverse Realm untuk menyerang alam asing? Wali memimpin, dan tidak lama kemudian mereka berhasil masuk ke dalam gedung. Setelah masuk, yang menyambut mereka adalah deretan rak demi rak. Ada berbagai macam barang di rak ini, dengan kebanyakan dari mereka adalah pil alkimia. Namun, banyak rak sudah kosong, isinya jelas telah diambil oleh leluhur klan Kong. "Tunggu," kata Wali. "Ada pusat kendali utama di sini, dan jika aku menutupnya, semua batasan di sini akan hilang. Namun, pembatasan ini juga berpengaruh menjaga kesegaran barang-barang di sini. Setelah menutupnya, hal-hal di sini perlahan-lahan akan membusuk." Ling Han tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Wali pergi bermain-main dengan pusat kendali. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Sudah selesai." Ling Han melangkah maju, dan tentu saja, tidak ada reaksi sama sekali. Seolah-olah ini benar-benar bangunan biasa. Orang yang paling terkejut secara alami adalah leluhur klan Kong. Dia awalnya berencana untuk tawar-menawar dengan para penculiknya, pertama-tama mendapatkan kembali kultivasinya dan kemudian mengambil keuntungan dari keakrabannya dengan tempat ini untuk menipu mereka agar membawa mereka ke kematian mereka. Namun, yang mengejutkan dan tidak percaya, kehadiran Wali membuat pembatasan di sini sama sekali tidak berguna. King juga mengedipkan kelopak matanya saat dia melirik Wali.
Ia seperti penasaran. Ling Han dan yang lainnya menyapu semua harta karun itu. Sebagian besar harta telah diambil oleh leluhur klan Kong, tetapi masih ada banyak hal yang tersisa. Sebagian besar harta yang tersisa adalah pil alkimia, tetapi ada juga beberapa hal lain seperti batu giok berharga yang sangat bermanfaat untuk budidaya. Harta karun ini semua tidak berguna bagi Wali. Dengan demikian, Ling Han menulis kepadanya selip hutang lagi, berjanji untuk membayarnya kembali dengan logam surgawi dan barang-barang serupa lainnya di masa depan. Hanya Wali yang akan menyetujui pertukaran yang tidak adil seperti itu. Namun, Wali tidak merasa ini tidak adil. Dia sangat termotivasi saat dia membuka batasan gedung kedua. Ling Han memeriksa pil alkimia. Benar saja, ini adalah karya alkemis bintang 5. Sebagian besar pil alkimia telah mencapai penyempurnaan ke-8, dan sejumlah kecil dari mereka bahkan telah mencapai penyempitan ke-9. Namun, hanya satu pil alkimia yang mencapai penyempurnaan ke-10. Chapter 2392. Tingkat ke-7. Ling Han dengan hati-hati memeriksa pil alkimia penyempurnaan ke-10, dan ekspresi pemahaman dan realisasi kadang-kadang muncul di wajahnya. Dia sudah mencapai penyempitan ke-9 sejak lama. Namun, setelah sekian lama, dia masih tidak dapat mencapai penyempurnaan ke-10. Dengan demikian, dia tidak dapat menjadi alkemis bintang 5. Ini terutama karena dia belum pernah melihat pil alkimia penyempurnaan ke-10 sebelumnya. Karena itu, dia perlu menjelajahi semuanya sendiri. Sekarang ada pil alkimia penyempurnaan ke-10 di hadapannya, dia secara alami dapat memeriksanya dan mencapai pencerahan tanpa akhir. Sementara Ling Han sibuk memeriksa pil alkimia, Wali sudah menghapus batasan gedung kedua. Sama seperti gedung pertama, gedung ini sebagian besar dipenuhi dengan pil alkimia. Namun, mayoritas telah diambil oleh leluhur klan Kong. Sama seperti gedung pertama, ada juga beberapa pil alkimia penyempurnaan ke-10 di sini hanya ada 2. Namun, keduanya adalah pil alkimia bintang 4, dan mereka tidak berada di tingkat Raja Surgawi. Ling Han hanya meminum pil alkimia penyempurnaan ke-10. Mereka sangat berguna baginya. Sementara itu, Kaisar Surgawi dari Guntur dan Api sangat bersemangat saat dia dengan sungguh-sungguh berlarian mengumpulkan pil alkimia. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Hu Niu dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa berteriak, tinggalkan beberapa untukku, tinggalkan beberapa untukku. Pada saat yang sama, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Jika bukan karena Ba Asteris-Asterisngan itu, aku pasti sudah menjadi Raja Surgawi. Ada pil alkimia yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan bakat kultivasinya juga tidak buruk. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa dia memang bisa menjadi Raja Surgawi. Namun, Ling Han menjawab, jalan surgawi hanya terbuka setiap 10 miliar tahun sekali. Bahkan jika Anda telah mendapatkan ruang harta karun ini, Anda masih harus bekerja keras di Ascending Origin Tier. Apakah itu akan membunuhmu untuk tidak mengejekku? Kaisar Langit Petir dan Api bertanya dengan kesal. Mengapa bocah ini sangat senang mengejeknya? Apakah itu hanya karena dia mempermainkannya saat mewariskan kekuatan mistiknya saat itu? Ling Han menanggapi dengan tawa hangat. Sementara itu, leluhur klan Kong berada di ambang kehancuran mental. Dia telah menghabiskan miliaran tahun untuk mengosongkan setengah dari bangunan ini. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han dan yang lainnya dengan mudah menghapus pembatasan. Dari kelihatannya, mereka benar-benar akan mengosongkan gedung ini hanya dalam 1 hari. Kontras yang mencolok ini benar-benar membuatnya gila. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ini karena dia sudah menjadi tidak berguna. Tidak ada yang bisa dia gunakan untuk tawar-menawar. Jika Ling Han dan yang lainnya ingin membunuhnya, mereka tidak perlu ragu lagi. Benar saja, Kaisar Langit Guntur dan Api melihat ke atas. Dia secara alami adalah orang yang paling membenci leluhur klan Kong. Orang ini tidak hanya mengambil kesempatannya, tetapi dia bahkan mendorongnya ke ambang kematian. Hehe, kita bisa dengan tenang mendiskusikan berbagai hal.
Saya dapat mengembalikan semua pil alkimia dan harta yang saya ambil, kata leluhur klan Kong dengan tawa tergesa-gesa. Dia tidak ingin mati sama sekali. Saya, jangan, membutuhkan mereka. Kaisar Langit Petir dan Api mengatakan kata demi kata. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan menamparkan. Nenek moyang klan Kong langsung diratakan menjadi panekuk berdarah. Wali jelas seperti lembu pekerja keras. Dia membajak sawah tanpa keluhan sama sekali. Tak lama, dia sudah menghapus batasan dari 6 bangunan. Namun, dia berhenti ketika dia tiba di gedung ke-7 dan terakhir. Ini adalah batasan mutlak. Itu hanya bisa dihilangkan dengan kekuatan kasar, katanya. Ling Han dan yang lainnya mengumpulkan harta lebih lambat daripada dia menghapus batasan. Dengan demikian, mereka tidak memperhatikan hal ini. Sebaliknya, mereka semua menuju ke gedung ketiga. Sama seperti 2 bangunan pertama, bangunan ini juga terutama terdiri dari pil alkimia. Ketika mereka tiba di gedung keempat, mereka akhirnya menemukan beberapa alat berharga. Ada semua jenis alat berharga, meskipun sebagian besar sudah diambil. Namun, tidak ada alat surgawi. Mereka benar-benar bertanya-tanya kekayaan besar macam apa yang dimiliki leluhur klan Kong untuk mendapatkan pedang surgawi lagu hijau. Gedung kelima sangat mirip dengan gedung keempat. Namun, setelah tiba di gedung keenam, mereka akhirnya menemukan Divine Metal. Ini adalah sebongkah logam ungu seukuran kepalan tangan. Itu berkilauan dengan warna, dan itu tampak semenarik mungkin. Logam langit surgawi matahari ungu, seru Ling Han. Logam surgawi, Kaisar Surgawi Petir dan Api bertanya dengan penuh semangat. Ling Han mengangguk dan menjawab, ya, logam surgawi. Dia harus mengakui bahwa Wali benar-benar orang yang jujur. Jujur luar biasa. Sebenarnya, dia adalah orang pertama yang menemukan logam surgawi ini. Namun dia sebenarnya tidak mengambilnya secara rahasia. Setelah melompat-lompat dalam kegembiraan untuk sementara waktu, Kaisar Surgawi dari Guntur dan Api menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja. Lebih baik jika Anda memberi saya beberapa alat berharga Ascending Origin Tier. Kalau tidak, saya juga tidak cukup kuat untuk memiliki harta seperti itu. Jika saya mengungkapkannya, saya pasti akan dirampok. Ini adalah kebenaran yang brutal. Jika seseorang tidak cukup kuat, namun mereka memiliki harta yang luar biasa, mereka pada dasarnya akan mengundang orang lain untuk merampok mereka. Terlebih lagi, bagi Kaisar Langit Petir dan Api, memperoleh alat surgawi semu di tingkat istana abadi secara alami lebih baik saat ini. Bagaimanapun, dia bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Ling Han sedikit bingung saat ini. Dia awalnya mengira bahwa pemilik asli tempat ini adalah alkemis bintang 5. Namun, sekarang, sepertinya mereka juga sangat ahli dalam penyempurnaan alat. Keajaiban seperti itu sangat langka. Ada alat surgawi di sini, yang telah diambil oleh leluhur klan Kong. Itu sekarang di tangan Ling Han. Pada saat yang sama, ada juga 3 pil alkimia bintang 5. Tidak mungkin leluhur klan Kong telah memperolehnya. Setelah mengumpulkan semua harta, mereka tiba di depan gedung ke-7 dan terakhir. 7 bintang berkumpul, dan bangunan ini adalah bintang pusatnya. Anda tidak dapat menghapus batasan ini? Ling Han bertanya pada Wali. Tidak, jawab Wali sambil menggelengkan kepalanya. Jika kekuatan seseorang tidak melebihi kekuatan pembatasan, maka tidak ada cara untuk menghilangkannya. Namun, jika kekuatan seseorang melebihinya, pembatasan mutlak akan melenyapkan semua yang ada di dalam gedung. Ling Han sangat penasaran saat ini. Dari 7 bangunan, 3 berisi pil alkimia, sementara 3 menyimpan alat berharga. Di antara mereka, ada pil alkimia tingkat Raja Surgawi dan juga alat tingkat Raja Surgawi. Karena itu, apa yang dimiliki oleh bangunan yang dilindungi dengan hati-hati ini, mereka berjalan melingkar di sekitar gedung. Namun, bahkan Wali tidak dapat menghapus batasan di sini, jadi mereka secara alami juga tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah mengitari gedung beberapa kali lagi, mereka hanya bisa menghela nafas pasrah. Namun, pada saat inilah King King berjalan. Dia mengulurkan lengan kecilnya dan membelai dinding bangunan.
Gadis muda ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, dan pembatasan bangunan hanya menargetkan bangunan itu sendiri. Dengan demikian, dia mengelus dinding tidak akan menimbulkan bahaya, dan Ling Han dan yang lainnya membiarkannya. Meskipun masih ada satu bangunan yang tersisa, kami telah mengumpulkan harta yang cukup banyak, kata Ling Han sambil mengangguk. Dia telah memperoleh beberapa pil alkimia penyempurnaan ke-10, yang akan sangat membantunya dalam usahanya untuk menjadi alkemis bintang 5. Semua orang mengangguk setuju. Mereka tidak dapat menghapus batasan, jadi apalagi yang bisa mereka lakukan? Ayo pergi. Mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, mereka tiba-tiba mendengar suara retakan dari belakang mereka. Mereka berbalik, hanya untuk melihat jaringan retakan di bagian luar gedung ke-7. Retakan ini bukan pada bangunan itu sendiri, melainkan pada bagian luarnya. Seolah-olah udara telah mengeras dan sekarang retak. Dengan letupan, udara hancur berantakan seperti kristal yang pecah. Pembatasan dilanggar, semua orang berseru dengan heran. Saat itu, mereka masih mengklaim bahwa batasan ini tidak dapat dilanggar. Kalau tidak, jika ya, itu akan menghancurkan semua yang ada di gedung. Sekarang, bagaimanapun, pembatasan telah dilanggar, dan bangunan itu masih baik-baik saja. Mereka semua melihat ke arah Wali. Namun, Wali juga memasang ekspresi bingung. Matanya berkilat, dan jelas bahwa dia sedang melakukan perhitungan yang ganas. Dia juga tidak bisa memahami situasi ini. Pembatasan itu benar-benar telah dilanggar. Namun, tidak ada reaksi lain yang mengikuti. Mungkinkah karena King, penyihir Maiden Row bertanya. Mereka semua melihat ke arah King. Namun, mereka segera menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, gadis muda ini tampaknya tidak memiliki kemampuan yang unik. Karena pembatasan telah dihapus, mari kita masuk dan melihat, kata Ling Han. Dia mengambil pedang iblis surgawinya saat dia berjalan mendekat. Dia tidak bisa menggunakan menara hitam, salah satu kartu truf pertahanan terbesarnya, sekarang. Dengan demikian, dia secara alami tidak bisa ceroboh menghadapi hal yang tidak diketahui. Hati-hati, permaisuri memperingatkan dengan prihatin. Ling Han mengangguk sebagai tanda terima. Dia kemudian meraih Wali dan menahannya di depan seperti perisai. Bahkan Raja Surgawi tidak bisa membunuh Wali, jadi dia secara alami cocok untuk digunakan sebagai perisai. Semua orang dibuat terdiam. Chapter 2393. Kedatangan elit. Kata-kata Ling Han berani dan mengharukan. Namun dia sekarang menggunakan Wali yang menyedihkan sebagai tameng. Ini adalah benar-benar tak tahu malu. Sementara itu, Wali dipenuhi dengan kebingungan. Kenapa kau menarikku? Aku takut kamu akan tersandung, jawab Ling Han secara acak. Wali menjadi semakin bingung, dan dia berkata, saya memiliki kemampuan keseimbangan yang kuat, jadi saya tidak akan tersandung bahkan jika saya kehilangan pusat gravitasi saya. Tidak perlu bagimu untuk menangkapku. Jangan khawatir, perlakukan saja ini sebagai aku menghormati yang lebih tua dan merawat yang muda, kata Ling Han, terus membuat omong kosong. Orang lain bisa melihat omong kosongnya dalam sekejap. Namun, Wali hanya bisa bereaksi setelah melakukan perhitungan yang diperlukan. Saat ini, dia telah menentukan bahwa gedung ke-7 hampir tidak menimbulkan bahaya sama sekali bagi mereka. Dengan demikian, dia secara alami bingung tentang niat Ling Han. Dalam hal analisis saja, Wali jelas merupakan salah satu dari jenisnya. Mungkin bahkan Yang Mulia Surgawi tidak bisa menyaingi dia. Dalam hal kecerdasan emosional sederhana, bagaimanapun, dia berada pada level yang sama dengan balita. Wali memasang ekspresi bingung. Namun, dia masih mengangguk dan menerima alasan, menghormati yang lebih tua dan merawat yang muda. Ini karena dia memang sudah sangat tua. Ling Han memasuki gedung bersama Wali. King juga ingin masuk, namun dia diseret kembali oleh Bewitching Maiden Row,
yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini berbahaya." King King juga memasang ekspresi kebingungan saat dia menatap Bewitching Maiden Row. Ekspresinya pasti bisa bersaing dengan Wali. Ling Han maju sangat lambat, dengan pedang iblis surgawi di tangan kanannya dan perisainya, Wali, di tangan kirinya. Dia sangat berhati-hati saat mengambil setiap langkah. Dia tidak tahu bahaya apa yang ada di depan, jadi dia secara alami harus berhati-hati. Seperti rahang binatang raksasa, bagian dalam gedung itu gelap gulita. Namun, ketika Ling Han tiba di kedalaman gedung, lingkungan tiba-tiba menjadi cerah dan terang. Bangunan yang gelap gulita itu langsung menjadi bercahaya. Dia menyipitkan matanya saat dia mengamati sekeliling. Bangunan ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada rak di sini, dan malah ada cermin raksasa di tengah ruangan. Apakah ini semacam harta karun terpenting yang membutuhkan perlindungan dari pembatasan yang merusak diri sendiri? Pemiliknya telah memalsukannya, namun membatasinya pada bangunan ini. Seolah-olah mereka ragu untuk menghancurkannya, namun juga ragu untuk meminta orang lain mendapatkannya. Ini membuat Ling Han sangat penasaran dengan cermin ini. Dia dengan santai melemparkan Wali ke samping saat dia melihat ke arah cermin, hanya untuk melihat bayangannya sendiri muncul di cermin. Melihat lebih dekat, sosoknya menghilang, dan yang menggantikannya adalah hamparan langit berbintang. Melihat lagi, dan langit berbintang juga menghilang. Apa yang menggantikannya adalah sesuatu yang bahkan Ling Han tidak bisa mengerti. Ini adalah koordinat dimensi. Wali tiba-tiba berseru. Suaranya dipenuhi emosi. Apa itu koordinat dimensi? Ling Han bertanya. Wali merenung sejenak sebelum menjawab. Misalnya, jika kita ingin memasuki dimensi lain, kita hanya dapat melakukan perjalanan melalui hubungan antara dua dimensi. Namun, setiap dimensi pasti memiliki titik lemahnya sendiri. Jika titik-titik lemah ini ditemukan oleh para elit, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka yang dalam untuk langsung masuk melalui titik-titik ini. Jadi kita bisa menggunakan item ini untuk memasuki dimensi lain? Ling Han bertanya. Wali menggelengkan kepalanya, dan berkata, orang yang menciptakan mesin ini memiliki pengetahuan yang menakjubkan tentang peraturan ruang angkasa. Dia menemukan titik lemah dari dimensimu tentu saja, ini mungkin juga merupakan penemuan yang salah. Bagaimanapun, hanya elit dari dimensi lain yang bisa tiba di sini. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Hanya orang lain yang bisa tiba lewat sini, dan mereka tidak bisa menggunakannya untuk pergi. Ini benar-benar barang yang tidak berguna. Tidak heran pemilik tempat ini telah menempatkan batasan ketat pada cermin. Jika diaktifkan, mereka akan mengundang musuh ke rumah mereka. Item ini adalah ancaman. Ling Han merenung sejenak sebelum melanjutkan. Kita harus menghancurkannya. Pemilik aslinya kemungkinan besar tidak mau menghancurkannya. Bagaimanapun, itu adalah puncak dari kerja keras mereka. Apalagi cermin ini memang alat canggih. Namun, pemilik aslinya juga menyadari ancamannya. Karena itu, mereka telah membatasinya secara ketat untuk menghindari bahaya apapun. Wali tidak mengatakan apa-apa. Namun, cahaya hijau bersinar dari matanya, dan terus-menerus memindai cermin. Ling Han mengacungkan pedang iblis surgawinya, melompat ke depan dan menebas cermin. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cermin tiba-tiba menyala sebelum mulai berputar, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Wow, Ling Han berteriak. Orang ini tidak mengaktifkan cermin kan? Wali tidak menjawab, dan dia terus mengamati cermin. Dengan raungan, Ling Han mengangkat pedang iblis surgawinya lagi. Astaga, semburan cahaya pedang menyapu ke depan, meluncur ke arah cermin seperti naga raksasa. Weng, aura menakutkan memancar ke sekeliling, dan seolah-olah langit akan runtuh. Pedang Ki hancur dengan retakan bahkan sebelum bisa mengenai cermin, menghilang seperti kembang api. Terkesiap, Ling Han tanpa sadar menarik napas tajam. Cermin ini adalah alat yang berharga atau seperti yang disebut Wali, sebuah mesin. Itu bisa menandai lokasi alam surgawi untuk alam lain yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti mercusuar.
melalui bimbingan mercusuar ini, makhluk terpenting dari dimensi lain dapat melintasi dimensi untuk tiba di sini. Ini adalah titik lemah yang bisa ditembus. Saat itu, Ling Han tidak khawatir. Pertama, cermin belum diaktifkan. Kedua, bahkan jika diaktifkan, kemungkinan besar tidak ada elit yang begitu bosan sehingga mereka akan terus mengamati dunia kejadian. Karena itu, mereka tidak akan menyadari bahwa mercusuar tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, itu belum dikonfirmasi apakah ini adalah titik lemah yang sebenarnya. Pada saat ini, Ling Han benar-benar ingin mengutuk. Tampaknya ketiga syarat itu telah dipenuhi. Aura membatu semacam ini pasti milik yang mulia surgawi seperti yang mulia Wu Le. Siapa ini? Siapa yang datang? Jika ini adalah yang mulia surgawi dari dimensi asing, kerusakan destruktif seperti apa yang akan mereka timbulkan? Dengan teriakan, dia mulai mengayunkan pedang iblis surgawinya. Swos, swos, swos. Semburan pedang Qi melesat ke depan, menari di udara seperti naga. Namun, aura yang memancar dari cermin masih semakin kuat. Pedang Qi dari pedang iblis surgawi benar-benar tidak dapat menghalanginya. Ling Han ingin langsung meretas cermin dengan pedangnya, namun dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mendekatinya. Aura ini sangat dalam sehingga bahkan langit pun harus bersujud. Ledakan, awan gelap terbentuk di atas kepala, menandakan pembentukan kesengsaraan surgawi. Ini adalah reaksi dari langit dan bumi dari alam surgawi. Makhluk terpenting mencoba memasuki alam ini, jadi bahkan langit dan bumi memperlakukan mereka sebagai musuh. Keberadaan yang mulia surgawi melampaui peraturan, jadi mereka secara bawaan sudah merusak keseimbangan. Para wanita dan kaisar langit guntur dan api juga memasuki gedung. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi, aura terpenting yang menyelimuti sekeliling membuat lutut mereka lemas, memaksa mereka untuk ambruk ke lantai. Hanya satu orang yang tidak terpengaruh King. Ini terlalu mencengangkan. Ini adalah aura marah dari yang mulia surgawi. Namun seorang gadis muda benar-benar mampu menghadapinya tanpa rasa takut. Jika seseorang ingin menahan aura yang mulia surgawi, mereka harus setidaknya berada di surga ke-8 atau surga ke-9 dari tingkat raja surgawi. Mungkinkah gadis muda ini menjadi elit seperti itu? Ekspresi King tetap salah satu kebingungan. Namun, ketika dia melihat ke cermin, matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Aura terpenting mulai merembes dari tubuhnya. Tepat pada saat ini, cermin tiba-tiba bergetar, dengan permukaannya bergelombang seperti gelombang. Sesosok muncul, dan seolah-olah mereka telah berjalan dari kedalaman yang dalam. Cermin itu bergetar hebat, dan sebuah kepala mendorong ke permukaannya, memaksanya untuk meregangkan 30 cm. Seolah-olah mereka akan keluar dari cermin. Namun, cermin memiliki elastisitas yang kuat, membuat upaya orang tersebut sia-sia. Namun, orang itu mulai mendorong dengan tangan mereka juga, dan dengan sedikit ledakan kekuatan. Permukaan cermin pecah di seluruh lantai. Sesosok muncul di tempat cermin itu berada. Terkesiap, seseorang telah benar-benar melintasi dimensi dan tiba di alam surgawi. Ling Han dan yang lainnya menatap. Ini adalah orang tampan yang terlihat berusia sekitar 20 tahun. Namun, ini tidak penting. Auranya terlalu dalam, menyebabkan awan petir di atas mereka menjadi semakin padat, seolah-olah mereka akan melepaskan energi seluruh langit dan bumi. Chapter 2394. Saya Zhou Heng. Ayah. Pemuda itu mendongak dengan senyum minta maaf. Aura membatunya juga surut seperti air pasang. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang biasa. Kesengsaraan surga dan bumi juga kehilangan targetnya, membuatnya menghilang dengan cepat. Ling Han tercengang dengan apa yang dilihatnya. Pemuda ini jelas merupakan yang mulia surgawi. Namun, dia benar-benar bisa menyembunyikan auranya dan menipu surga? Ini terlalu mencengangkan. Mata Wali menjadi hijau saat dia melihat pemuda itu dari atas ke bawah. Dia bertindak sembrono mungkin. Namun,
Pemuda ini tampaknya memiliki temperamen yang baik, dan dia menyapu pandangannya ke atas mereka sebelum tersenyum, dan berkata, "Hai, saya Zhou Heng, dan saya datang dari dimensi lain." Kedatangan dan perkenalan semacam ini, Ling Han dan yang lainnya terdiam. Seorang yang mulia surgawi sebenarnya seramah ini, dia tidak menyebutkan gelar dan sektenya. Sementara itu, Wali mengerutkan kening, dan berkata, "Sesuatu di tubuhnya menghalangi pemindaian saya." Seorang prajurit perang dari dunia teknologi, Zhou Heng melirik Wali beberapa kali sebelum mengangguk, dan berkata, "Cukup sulit didapat. Tidak ada jaminan bahwa seseorang dapat dibuat setiap beberapa ratus zaman." Ling Han dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Yang mulia surgawi ini tampaknya akrab dengan banyak dimensi berbeda. Orang harus menyadari bahwa dunia kejadian adalah dunia anjing makan anjing yang kejam, di mana dimensi yang berbeda selalu berperang dan berusaha untuk saling menelan. Dengan kedatangan yang mulia surgawi asing, bencana dahsyat macam apa yang akan terjadi, rekan teman? Apakah Anda mengembangkan pikiran Anda di dunia fana? Zhou Heng bertanya sambil menatap King King. Dia memasang ekspresi pujian, dan dia melanjutkan, "Sangat sulit untuk mengambil langkah kedua di dimensi tingkat super rendah. Namun, Anda dapat menemukan metode yang berbeda. Bakat Anda benar-benar layak untuk pujian saya." Ling Han dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Betapa anehnya yang mulia surgawi, status mereka adalah yang terpenting, dan mereka sering menyebut diri mereka sebagai yang mulia. Namun, Zhou Heng hanya menyebut dirinya sebagai aku atau milikku. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, Zhou Heng sebenarnya mengacu pada King King sebagai rekan teman, sesama teman, terkesiap. Ling Han dan yang lainnya menarik napas tajam. Mungkin King King juga seorang yang mulia surgawi. Hanya ada 4 yang mulia surgawi di seluruh alam surgawi Wule. Jiu Wu, emosi tertutup, dan api hijau. King King, api hijau 1. King King juga melihat Zhou Heng. Tatapannya masih bingung, namun secara bertahap mendapatkan kembali kejelasan. Zhou Heng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pendek, dan seolah-olah genderang malam dan lonceng fajar membangunkan jiwa seseorang. Weng, Ling Han dan yang lainnya merasa pikiran mereka tenggelam sebelum terbangun lagi. Seolah-olah sesuatu yang ekstra telah muncul di tubuh mereka. Mereka tidak bisa menggambarkan apa ini, namun tampaknya memungkinkan mereka untuk mencapai pemahaman baru tentang Dao besar langit dan bumi. Apakah yang mulia surgawi menganugerahkan ini kepada mereka? Tatapan King King langsung menjadi jelas. Ledakan, aura terpenting langsung meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah semua manusia hanya bisa berlutut dan bersujud di hadapannya. Yang mulia surgawi, ini jelas merupakan aura yang mulia surgawi. King King, tidak, yang mulia surgawi api hijau melepaskan aura terpentingnya saat ini, dan dia mengerutkan kening saat dia menatap Zhou Heng. Dia tidak bisa melihat melalui makhluk yang kuat ini. Namun, apakah yang mulia surgawi yang perkasa akan takut pada orang lain? Ledakan, api hijau meletus di atasnya. Ini adalah api yang akan menyebabkan bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 gemetar. Ling Han dan yang lainnya memamerkan gigi mereka. Mereka benar-benar telah melakukan perjalanan bersama dengan Yang Mulia Surgawi selama berhari-hari, dan mereka bahkan melindunginya seolah-olah dia adalah gadis muda yang tak berdaya. Bahkan, Ling Han bahkan ingin mengambilnya sebagai muridnya. Menurut Zhou Heng, Yang Mulia Surgawi Api Hijau telah mengembangkan pikirannya di dunia fana. Jadi, dari kelihatannya, dia dengan sengaja menekan kultivasinya dan berubah menjadi manusia biasa di dunia fana yang melelahkan. Melalui perjuangan dan kesulitan, dia ingin menenangkan pikirannya, dan dengan demikian mengambil langkah kedua itu. Setiap orang adalah bagian dari langit dan bumi. Setiap orang memiliki kekuatan langit dan bumi. Namun, hanya manusia biasa yang tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan kekuatan ini. Setiap orang adalah harta karun. "Kamu siapa? Dari mana kamu datang?" tanya Yang Mulia Surgawi Api Hijau. Namun, dia masih dalam wujud seorang gadis muda berusia 7 atau 8 tahun, jadi suaranya terdengar sangat kekanak-kanakan. Kontrasnya sangat mencolok. Langit dan bumi tidak mentolerir Yang Mulia Surgawi, jadi kilatan petir menyerang Yang Mulia Surgawi Api Hijau. Namun, ini secara alami tidak berguna melawan Yang Mulia Surgawi.
mereka bahkan tidak perlu menghindarinya. Zhou Heng tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak memiliki permusuhan. Alasan saya datang ke sini sederhana. Saya ingin mengundang elit seperti Anda dan keajaiban muda lainnya ke dimensi transenden." Pergi ke dimensi transenden, beranikah saya bertanya? Dewa, apakah dimensi transenden itu, apakah itu bahkan lebih kuat daripada dimensi tingkat tinggi? Ling Han bertanya dengan berani. Dia merasa bahwa Yang Mulia Surgawi ini adalah orang yang sangat ramah. Faktanya, kepribadian Yang Mulia Surgawi ini sangat mirip dengannya. Dia akan sangat ramah dan mudah didekati selama garis bawahnya tidak dilanggar. Namun, jika garis bawah ini dilanggar, dia akan lebih kejam daripada yang lain ketika dia melepaskan amarahnya. Zhou Heng mengangguk dan menjawab, ada total 4 dimensi transenden. Sekarang, bagaimanapun, hanya satu yang tersisa. Dia memasang ekspresi serius saat dia berbicara. Semua orang tercengang. Tujuan mendasar dari Realm Wars adalah untuk menelan dimensi lain. Secara teoritis, jika dimensi transenden yang tersisa ini berhasil menelan 3 dimensi transenden lainnya, itu seharusnya menjadi tak terkalahkan. Karena itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Zhou Heng tersenyum dan berkata, "Baiklah, izinkan saya menjelaskan ini dari awal. Ini akan menghilangkan kebingunganmu. Yang Mulia Surgawi ini memang orang yang pemarah. Seluruh dunia kejadian seperti ular. Dimensi ada secara linier, dari yang terkuat hingga yang terlemah. Terlebih lagi, dimensi tertua perlahan-lahan akan membusuk menuju kematian. Pada saat yang sama, dimensi baru juga lahir. Ini adalah siklus kematian dan kelahiran tanpa akhir." Zhou Heng merenung sejenak sebelum melanjutkan, daripada melihatnya sebagai ular, lebih baik melihatnya sebagai Taiji 1. Ini adalah siklus hidup dan mati. Dulu, setiap dimensi di dunia kejadian benar-benar independen. Tidak ada hubungan di antara mereka, dan tidak ada yang akan mengganggu yang lain. Dengan demikian, secara alami tidak ada Realm War. Namun, pada suatu saat, orang-orang di dimensi penuaan tidak menyerah pada dimensi mereka yang membusuk dan hancur, berubah menjadi hampa. Dengan demikian, mereka menciptakan jenis makhluk yang kuat, makhluk yang disebut histeria. Histeria ada untuk menelan orang lain. Itu ada untuk mengekstrak energi dari dimensi lain untuk mengisi dimensi penuaan. Mengandalkan histeria, dimensi penuaan ini berhasil bertahan selama beberapa ratus zaman lagi. Namun, setelah menyerap begitu banyak kekuatan langit dan bumi, histeria menjadi semakin kuat. Faktanya, itu menjadi sangat kuat sehingga bahkan orang-orang di dimensi penuaan itu tidak dapat mengendalikannya lagi. Dan dengan demikian, dimensi penuaan itu juga menjadi pengorbanan bagi histeria. Itu ditelan oleh ciptaannya sendiri. Histeria mulai menelan dimensi tanpa batas, terus memperkuat dirinya sendiri. Pada akhirnya, itu juga berubah menjadi dimensi itu sendiri, dimensi yang paling kuat. Menurut aturan Genesis World, itu terletak di paling depan. Itu terus menelan dimensi. Namun, di belakangnya ada 4 dimensi transenden kuat yang berisi elit yang tak terhitung jumlahnya, sangat memperlambatnya. Namun, setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, 3 dimensi transenden telah ditelan oleh histeria. Para elit tertinggi dari dimensi ini semuanya telah mundur ke dimensi transenden terakhir yang tersisa. Bersama dengan para elit dari dimensi ini, mereka sekarang melawan invasi histeria. Meski begitu, kami masih tertinggal. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika dimensi transenden terakhir juga jatuh. Pada saat itu, seluruh dunia kejadian akan ditelan oleh histeria, selamanya turun ke dalam kegelapan dan kekacauan utama. Seperti yang terjadi sekarang, Genesis World juga telah dipaksa untuk meluncurkan mekanisme pertahanan, mengaktifkan Realm Wars. Ini adalah upaya untuk menciptakan dimensi yang lebih transenden. Semua orang terpaku karena shock. Ini adalah kebenaran di balik Realm Wars. Tujuan dari Realm Wars sebenarnya setinggi dan setinggi ini, itu untuk melawan kehancuran seluruh dunia kejadian. Ling Han masih bingung, dan dia bertanya,
Mengapa kita perlu menciptakan dimensi yang lebih transenden? Zhou Heng tersenyum dan menjawab, karena semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mereka membutuhkan dimensi tingkat yang lebih tinggi untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Ambil saya, misalnya, jika saya melepaskan kultivasi penuh saya, tanggapan dari surga dan bumi akan sangat besar. Jika bukan langit dan bumi yang menekanku, akulah yang akan menghancurkan langit dan bumi. Chapter 2395. Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. Langit dan bumi tidak bisa mentolerir Yang Mulia Surgawi. Setelah sekian lama, mengapa alam asing masih belum bisa mengalahkan alam surgawi? Ini karena langit dan bumi dari alam surgawi adalah senjata paling kuat. Jika tidak, para elit dari alam asing akan menyerang sejak lama. Jadi, begitu dimensi transenden terakhir ditelan oleh histeria, para elit tertinggi dari dimensi itu tidak akan memiliki tempat lain untuk menetap. Pada saat itu, bagaimana mereka bisa melawan histeria? Saat ini, bahkan dunia kejadian telah dipaksa untuk menghubungkan dimensi bersama. Itu telah mengaktifkan Realm Wars dan berusaha menciptakan dimensi yang lebih transenden. Sangat jelas betapa menakutkannya histeria. Yang Mulia Surgawi Api Hijau tetap diam. Tujuannya, Yang Mulia Surgawi Emosi tertutup, dan Yang Mulia Surgawi Jiwu hanyalah untuk menjadi makhluk transenden, makhluk yang bebas dari batasan langit dan bumi ini. Mereka menginginkan kebebasan untuk melakukan perjalanan melalui dimensi tanpa batasan apapun. Namun, setelah mendengarkan Zhou Heng, FCK, apakah mereka benar-benar transenden? Setelah histeria terisi, semua dimensi akan dihancurkan. Transendensi Yang Mulia Surgawi hanya memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari batasan dimensi mereka. Mereka bisa tinggal di dimensi manapun tanpa khawatir kekuatan mereka melemah. Namun, jika semua dimensi menghilang, Yang Mulia Surgawi juga akan dianggap tidak berguna. Karena itu, transendensi apa yang akan mereka nikmati? Ekspresi Ling Han sungguh-sungguh. Dia tidak membayangkan bahwa situasinya begitu serius. Sebagai perbandingan, invasi oleh alam asing benar-benar tampak tidak signifikan. Tuan, jadi Anda datang untuk memelihara lebih banyak elit untuk melawan histeria? Ling Han bertanya. Zhou Heng mengangguk dan berkata, saat ini, kami telah menghentikan histeria di luar dimensi transenden terakhir. Namun, jumlah korban kami terlalu besar, jadi kami membutuhkan lebih banyak bala bantuan baru. Karena itu, saya melakukan perjalanan melalui dimensi untuk mencari keajaiban untuk dibawa kembali ke dimensi transenden untuk dipelihara. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tidak akan memaksa siapapun, tetapi saya masih berharap mereka yang luar biasa akan mengikuti saya ke garis depan. Jika tidak, begitu dimensi transenden jatuh ke histeria, semuanya akan berubah menjadi hampa. Ledakan, tepat pada saat ini, tentakel kolosal tiba-tiba muncul di udara, menghantam Green Flames Heavenly Venerate dan yang lainnya. Tentakel ini gelap gulita, dan ditutupi banyak simbol yang tak terlukiskan. Penampilannya langsung memicu ratapan kesedihan dari langit dan bumi. Sudut langit dan bumi terkoyak dengan paksa, menyebabkan banjir hujan berdarah yang tak ada habisnya. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Sial, ekspresi Zhou Heng berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang sudah muncul di tangannya pada suatu waktu. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terguncang. The Green Flames Heavenly Venerate juga berteriak saat dia mendorong telapak tangannya keluar, memanggil gelombang api yang tak terbatas. Tentakel terbanting ke bawah, dan Yang Mulia Surgawi Api Hijau dengan kejam dikirim terbang. Sementara itu, Zhou Heng nyaris tidak berhasil berlari tepat waktu, mengayunkan pedangnya dan menebas tentakelnya. Pedang itu menembus tentakel, namun tidak ada darah yang menyembur ke udara. Sebaliknya, tentakel itu bergetar ringan sebelum berubah menjadi gelembung dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah tanda spiritual dari histeria. Kemungkinan besar dia juga menemukan koordinat dimensi tempat ini, jadi dia mengikutiku ke sini. Untungnya, suar dimensi ini telah dihancurkan. Histeria tidak bisa datang ke sini lagi.
Zhou Heng menyarungkan pedangnya saat dia berbicara. Dia kemudian melihat ke arah Green Flames Heavenly Venerate. The Green Flames Heavenly Venerate berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah menghadapi serangan langsung, dadanya langsung runtuh. Dia mengangkat dirinya dengan susah payah. Ledakan api menyelimutinya, dan lukanya mulai perlahan sembuh. Rasa dingin yang dingin mencengkeram hati Ling Han dan yang lainnya. The Green Flames Heavenly Venerate sebenarnya telah terluka parah dalam satu serangan. Seseorang harus menyadari bahwa tentakel itu hanya merupakan tanda spiritual dari histeria. Seberapa besar jurang pemisah antara kekuatan mereka masing-masing? Ling Han kemudian menatap Zhou Heng. Orang ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat daripada Yang Mulia Wu Lei. Kalau tidak, dia tidak bisa memusnahkan tanda spiritual histeria. Zhou Heng tersenyum pada Ling Han dan berkata, tingkat Yang Mulia Surgawi dibagi menjadi 7 tingkat kecil. Saya adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. FCK, Ling Han dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Tidak heran orang ini begitu kuat. Dia sebenarnya adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. Seseorang harus menyadari bahwa Yang Mulia Surgawi Wu Lei hanya berada pada tahap puncak tingkat pertama. Namun dia sudah bisa menyaingi tim Yang Mulia Surgawi Jiu Wu dan Yang Mulia Surgawi yang tertutup emosi. Karena itu, seberapa kuatkah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6? Lalu bagaimana dengan histeria? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Histeria mencapai tahap puncak tingkat ke-7 sejak lama. Sekarang, itu berubah menjadi dimensi itu sendiri. Jadi tidak ada gunanya mengukur kekuatannya dalam hal tingkat Yang Mulia Surgawi. Zhou Heng merenung sejenak sebelum menjawab. Dengan kata lain, itu bahkan lebih kuat daripada Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7. Ini cukup bisa dimengerti. Kalau tidak, itu tidak mungkin menghancurkan 3 dimensi transenden. Luka Green Flames Heavenly Venerate masih belum sepenuhnya pulih. Namun, dia berbalik dan berkata, aku sudah memutuskan. Aku akan mengikutimu ke dimensi transenden. Dalam dimensi ini, dia sudah hampir mencapai puncak potensinya. Hampir tidak mungkin untuk mengambil langkah maju lagi. Tentu saja, ini kecuali alam surgawi hancur dan dia menyerap kekuatan esensi surga dan bumi. Hanya dengan begitu dia bisa maju ke tingkat kedua dan menyadari transendensi. Namun, ini hanya kemungkinan. Terlebih lagi, histeria sangat menakutkan, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melihat hari ini. Akhirnya, dimensi transenden dapat memelihara Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7. Jadi dia secara alami akan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk dikembangkan jika dia pergi ke sana. Zhou Heng mengangguk kegirangan, berkata, saya bisa merasakan 3 Yang Mulia Surgawi lainnya di dimensi ini. Ini semua adalah sekutu potensial untuk direkrut. Juga, anak-anak muda seperti ini adalah harapan kami untuk masa depan. Saya hanya bisa datang sekali, jadi saya harus mengajak semua orang yang ingin pergi bersama. Dimensi transenden pasti memiliki sesuatu seperti suar dimensi yang bisa membimbingnya kembali. Ayo pergi bersama. Zhou Heng mengulurkan tangan dan menarik Ling Han dan yang lainnya ke dalam lengan bajunya. Tentu saja, dia tidak menarik Green Flames Heavenly Venerate ke lengan bajunya. Meskipun dia lebih lemah darinya, bagaimanapun juga, dia masih seorang Yang Mulia Surgawi. Mereka yang bisa mencapai kultivasi ini semuanya adalah keajaiban terpenting. Dengan tebasan pedangnya, Zhou Heng mengiris kekosongan itu. Dia segera masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Mulia Surgawi Api Hijau juga melangkah mengikutinya. Yang Mulia Surgawi terlalu kuat. Sepersekian detik setelah melangkah ke dalam kehampaan, Zhou Heng sudah melangkah keluar. Mereka tiba di depan sebuah gunung yang tinggi. Ada sebuah istana di atas gunung ini, dan dengan penglihatan mereka yang kuat, mereka semua dapat dengan jelas melihat kata-kata istana emosi yang tertutup. Itu memancarkan aura keabadian abadi. Zhou Heng mengguncang lengan bajunya, dan semua orang mendarat di tanah. Dia mengguncang lengan bajunya lagi, dan auranya sebagai Yang Mulia Surgawi juga menghilang. Ini untuk menghindari menjadi sasaran langit dan bumi. Sebagai Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, satu-satunya nasib alam surgawi adalah kehancuran.
Yang Mulia Surgawi Api Hijau juga tiba. Setelah melihat Zhou Heng menekan auranya, dia juga terlalu malu untuk memamerkan kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6 begitu sederhana. Dia menekan auranya, namun dia sama sekali tidak mampu seperti Zhou Heng. Dia hanya bisa mempertahankan penindasan ini untuk waktu yang singkat sebelum menjadi sasaran langit dan bumi lagi. Mereka menuju ke puncak gunung. Seseorang melompat dan meraung, "Kekurang ajaran." Orang ini menghalangi jalan mereka. Ini adalah seorang pemuda di Ascending Origin Tier. Dia jelas tidak mengenali Yang Mulia Surgawi Api Hijau, dan dia lebih dari itu tidak bisa mengenali Zhou Heng. Namun, dia sangat akrab dengan Ling Han. Dia segera berteriak, "Ling Han!" Dia sangat heran. Elit tingkat asal Ascending yang sangat sedikit benar-benar berani menerobos ke kediaman Yang Mulia Surgawi. Apakah dia memakan keberanian seekor naga? Namun, Ling Han memiliki seseorang yang mendukungnya, jadi dia secara alami penuh percaya diri. "Saya menemani 2 senior, jadi tolong bantu saya meminta pertemuan dengan Yang Mulia Surgawi." Emosi tertutup. Pemuda itu meledak dengan amarah. Ling Han benar-benar berani berbicara begitu ceroboh. Ini adalah Yang Mulia Surgawi. Apakah ini seseorang yang bisa dipanggil secara tiba-tiba? Juga, apa yang dia maksud dengan menemani 2 senior? Dia tidak mengenali keduanya. Paling-paling mereka hanya berada di tingkat Raja Surgawi. Namun, mereka ingin bertemu dengan Yang Mulia Surgawi. Apakah mereka sedang bermimpi? Sangat baik. Anda benar-benar berani menerobos masuk ke istana emosi tertutup. Jangan pernah berpikir untuk pergi dalam keadaan utuh, katanya dengan suara mengancam. Ling Han terkekeh dalam pikirannya. Dia secara alami memasang jebakan untuk orang ini. Kalau tidak, dia bisa langsung mengumumkan gelar Green Flames Heavenly Venerate. Zhou Heng meliriknya, dan senyum tipis secara mengejutkan tersungging di bibirnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menegur Ling Han. Ling Han tahu bahwa orang ini kemungkinan besar bermain-main di masa mudanya juga. Karena itu, dia membiarkannya menyebabkan keributan di sini. Chapter 2396. Istana Emosi Tertutup. Pemuda dari Istana Emosi Tertutup mengeluarkan teriakan panjang, dan 2 elit kuat dengan cepat bergegas untuk menemui mereka. Cahaya warna-warni melayang di sekitar tubuh mereka. Mereka adalah Raja Surgawi. Yang satu berada di surga ketiga, sementara yang lain berada di surga kelima. Mereka adalah makhluk yang cukup kuat. Kedua Raja Surgawi pertama-tama memandang Ling Han dan yang lainnya dari atas ke bawah. Mereka secara alami mencari Yang Mulia Wule. Dia terlalu menakutkan, dan dia benar-benar membuat nama yang menakutkan untuk dirinya sendiri dalam pertempuran itu. Dia tidak ada di sini. Kedua Raja Surgawi menghela nafas lega. Selama dia tidak ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Raja Surgawi surga ketiga melontarkan senyum mengancam saat dia melihat Ling Han, berkata, "Ling Han, hanya karena Yang Mulia Wule membuat pengumuman, kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu? Anda benar-benar berani menerobos masuk ke istana emosi tertutup? Kamu mencari kematian? Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani melanggar perintah Yang Mulia Surgawi. Namun, Ling Han sebenarnya menerobos masuk ke istana emosi tertutup sendirian. Jika mereka tidak membunuhnya, bukankah itu akan merugikan nama Yang Mulia Surgawi yang tersegel? Ini adalah garis bawah mereka yang tidak bisa dilewati." Ling Han tersenyum dan berkata, "Saya menemani 2 raja. Mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Yang Mulia Surgawi emosi tertutup. Apakah Anda tidak akan bergegas dan melaporkan masalah ini?" Kelancangan Raja Surgawi surga ketiga meraung marah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Dia tidak berani membunuh Ling Han, tetapi dia tidak keberatan menangkap anak nakal ini dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Surgawi emosi tertutup untuk ditangani. "Kenapa kita semua tidak tenang? Tidak perlu ada kekerasan, kan?" Zhou Heng berkata dengan senyum tipis.
dia mengulurkan tangan dan dengan ringan meraih pergelangan tangan Raja Surgawi Surga Ketiga. Raja Surgawi Surga Ketiga goyah untuk sesaat, ekspresi tidak percaya kemudian menyebar di wajahnya. Dia tidak memperhatikan gerakan orang ini sama sekali, terkesiap, seberapa besar jurang kekuatan di antara mereka, Raja Surgawi Surga Kelima juga tercengang. Zhou Heng tidak memancarkan aura dominasi sama sekali. Namun, gerakannya sebenarnya sangat mencengangkan dan kuat. Dia tidak bisa mempercayai ini, dia tidak bisa memahami ini. Kekuatan semacam ini bahkan lebih unggul darinya. Dia buru-buru mengirim sinyal untuk memanggil bala bantuan yang lebih kuat. Secara kebetulan, anggota paling kuat dari silsilah emosi tertutup hadir hari ini. Raja Surgawi Kekosongan Kekaisaran. Dalam waktu singkat, aura menakutkan melonjak, membawa serta elit terpenting. Ini adalah Imperial Void Celestial King, pada dasarnya adalah orang yang paling kuat di bawah level Heavenly Venerate. Ling Han, seru Imperial Void Celestial King, pupil matanya berkontraksi. Elit tingkat asal ascending yang sangat sedikit ini bahkan telah menyebabkan sakit kepala bagi Yang Mulia Surgawi yang perkasa. Ling Han jelas merupakan salah satu dari jenisnya, dan juga yang pertama dari jenisnya. Selain itu, dia juga gagal mendapatkan Origin Magic Cube dari Ling Han saat itu. Ini adalah sesuatu yang terus berlama-lama di pikirannya, sangat mengganggunya. Untuk diingat oleh begitu banyak Raja Surgawi Surga ke-9 dan bahkan Yang Mulia. Ling Han jelas merupakan salah satu dari jenisnya. The Imperial Void Celestial King baru saja akan melepaskan kekuatannya, namun dia langsung goyah ketika dia menyapu pandangannya ke Green Flames Heavenly Venerate. Orang lain mungkin tidak mengenali Yang Mulia Surgawi Api Hijau, tetapi itu karena mereka tidak memiliki hak untuk mengenalinya. Namun, sebagai murid yang paling menonjol dari silsilah emosi tertutup, bagaimana mungkin dia tidak mengenali elit terpenting ini? Dia buru-buru membungkuk dengan hormat dan berkata, "Hormat saya kepada Lord Green Flames." Bu, kedua Raja Surgawi langsung tersedak dan tergagap setelah mendengar ini. Apa? Gadis muda itu sebenarnya adalah Yang Mulia Surgawi Api Hijau? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Yang Mulia Surgawi Api Hijau bersekutu dengan Yang Mulia Surgawi Emosi Tertutup dan Yang Mulia Surgawi Jiwu? Mengapa dia sekarang berdiri dengan Ling Han? Itu secara alami di bawah Yang Mulia Surgawi Api Hijau untuk menjelaskan dirinya sendiri. Faktanya, dia bahkan mengabaikan Imperial Void Celestial King. Bagaimanapun, itu adalah kata-kata Zhou Heng yang diperhitungkan. Hati Imperial Void Celestial King dan yang lainnya tersentak saat melihat sikap Green Flames Heavenly Venerate. Mungkin dia telah membelot ke sisi Yang Mulia Wule. Seseorang harus menyadari bahwa Yang Mulia Surgawi yang tertutup emosi dan Yang Mulia Surgawi Jiwu harus bekerja sama jika mereka ingin menyaingi Yang Mulia Surgawi Wule. Karena itu, pilihan Green Flames Heavenly Venerate akan menentukan pemenangnya. Sisi manapun yang dia dukung adalah sisi mana yang akan menang. Kedua Raja Surgawi buru-buru berlutut dan berkata, "Hormat kami kepada Lord Green Flames." Mereka tidak sekuat dan mendominasi sebagai Imperial Void Celestial King, jadi mereka secara alami tidak berani hanya membungkuk. Mereka berlutut dan memberi hormat. Pemuda itu juga ketakutan. Dia benar-benar berani berteriak pada Yang Mulia Surgawi. Apakah dia sudah bosan hidup? Dia bersujud, menawarkan permintaan maafnya yang paling tulus kepada Yang Mulia Surgawi Api Hijau. The Green Flames Heavenly Venerate akhirnya berbicara, mengatakan, "Emosi tertutup, kesini, haha, kenapa kamu tidak memperingatkanku tentang kunjunganmu, Green Flames? Dengan begitu, aku bisa menyiapkan teh dan makanan ringan untuk menyambutmu." Ada tawa panjang saat silet Emotion Heavenly Venerable muncul. Penampilannya tampan, namun ekspresinya dingin dan tanpa emosi. The Green Flames Heavenly Venerate punuk, menunjuk Zhou Heng dan berkata, "Dia yang ingin berbicara denganmu, bukan aku." The Silet Emotion Heavenly Venerable tercengang. Dilihat dari nada suaranya, Yang Mulia Surgawi Api Hijau tampaknya dipenuhi dengan ketakutan terhadap pria ini. Namun,
Seseorang harus menyadari bahwa hanya ada 3 yang mulia surgawi di alam surgawi. Sekarang, ada 4. Namun, tidak ada orang kelima. Apa yang perlu ditakuti oleh yang mulia surgawi? Dia melatih pandangannya pada Zhou Heng. Ada kebingungan di matanya karena dia benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Zhou Heng. Dia biasa saja. The Imperial Void Celestial King melangkah maju dan berkata, "Teman, siapa kamu? Jika ada yang ingin Anda diskusikan, Anda bisa mendiskusikannya dengan saya." Jika dia mengizinkan seorang Raja Surgawi untuk berbicara langsung dengan Yang Mulia Surgawi yang tersegel, bukankah itu akan merendahkan wajah Yang Mulia Surgawi? Jadi, sebagai muridnya, dia harus melangkah maju. Ling Han juga melangkah maju. Jika seorang Raja Surgawi tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Yang Mulia Surgawi, maka Raja Surgawi Void Kerajaan terlebih lagi tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Zhou Heng, bukan? Ling Han tersenyum dan berkata, "Kekosongan kekaisaran, bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu di hadapan senior Zhou?" The Imperial Void Celestial King sangat marah. Seorang kultivator tingkat ascending origin yang sangat sedikit benar-benar berani mengucapkan namanya tanpa gelar kehormatan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Ling Han, sebagian besar Raja Surgawi harus dengan hormat menyebutnya sebagai Lord Imperial Void ketika mereka melihatnya. Ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi, dan setiap langkah ke depan sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini bukan lelucon belaka. "Aku akan memberimu pelajaran atas nama Tuan Wule," kata Raja Surgawi Void Kekaisaran. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Dia harus menghukum anak nakal ini tidak peduli apa. Zhou Heng tersenyum tipis. Matanya sedikit melebar, dan ledakan niat pedang meledak, membawa serta aura terpenting. Langit dan bumi langsung menjawab, dengan gemuruh guntur dan kesengsaraan terbentuk untuk menghapus keberadaannya. Warna terkuras dari wajah Imperial Void Celestial King. Ini jelas merupakan kekuatan dari Yang Mulia Surgawi, F***CK. Sial, sejak kapan Yang Mulia Surgawi kelima muncul di alam surgawi? Astaga, mungkin Ling Han adalah perwakilan dari Yang Mulia Surgawi. Setiap kali dia muncul, dia selalu membawa Yang Mulia Surgawi bersamanya. "Teman, tolong tenang." Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi buru-buru berkata. Dia mengulurkan tangan untuk memblokir serangan Zhou Heng. Peng, 2 Yang Mulia Surgawi yang perkasa bertukar serangan. Zhou Heng tersenyum tipis, dan dengan cepat menekan auranya sebagai Yang Mulia Surgawi. Dia menjadi tidak dapat dibedakan dari orang biasa. Sementara itu, emosi tertutup Yang Mulia Surgawi tersandung mundur. Dengan setiap langkah yang dia mundur, langit dan bumi akan mengerang seolah-olah akan runtuh, tidak mampu menahan kekuatan ini. The Imperial Void Celestial King dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Mereka semua gemetar ketakutan. The Sealed Emotion Heavenly Venerable sebenarnya telah dikalahkan. Dia tidak hanya menderita kerugian kecil. Sebaliknya, dia benar-benar lebih rendah dari orang ini. Jurang di antara mereka terlalu besar. Terkesiap, belum lama ini, ada Yang Mulia Wule. Sekarang, ada juga orang ini. Apakah mereka mencoba untuk menentang surga? Ekspresi The Sealed Emotion Heavenly Venerable juga berubah drastis. Dia menenangkan dirinya dan bertanya, "Teman, kamu?" "Saya Zhou Heng," jawab Zhou Heng dengan rendah hati. Namun, menjadi terlalu sederhana terkadang merupakan tindakan arogansi. Ini terutama terjadi karena dia telah mengungkapkan kekuatannya yang menghancurkan. Teman Zhou adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. Akhirnya Yang Mulia Surgawi Api Hijau berkata. Namun, kata-katanya hampir membuat semua orang ketakutan setengah mati. Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6, elit semacam ini tidak akan terkalahkan bahkan jika mereka pergi ke alam asing. Bahkan, mereka bahkan bisa menghancurkan seluruh alam asing jika mereka mau. Mereka benar-benar makhluk terpenting dan transenden. The Sealed Emotion Heavenly Venerable tercengang sekaligus bingung. Bagaimana mungkin makhluk seperti itu dilahirkan di alam surgawi? Dimensi tingkat super rendah ini sama sekali tidak dapat menopang makhluk seperti itu. Chapter 2397. Gulir Dimensi.
Bahkan emosi tertutup Yang Mulia Surgawi terkejut untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membungkuk lagi dan berkata, "Hormat saya untuk teman Zhou. Ini adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6, makhluk yang sangat kuat." Namun, Zhou Heng mempertahankan ekspresi polos dan senyum tipisnya, dan dia berkata, "Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan semua orang." "Silakan masuk," kata Yang Mulia Surgawi emosi tertutup sambil tersenyum. Dia sangat tenang saat ini. Jika Zhou Heng ingin menargetkannya, dia tentu tidak perlu bersusah payah. Bagaimanapun, Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6 terlalu kuat. Zhou Heng mengangguk, dan mereka semua memasuki istana emosi tertutup. "Saya akan mengundang 2 orang lainnya juga," kata Zhou Heng. Dengan gemetar, 2 proyeksi keluar dari tubuhnya. Penampilan mereka identik dengannya. Kedua proyeksi merobek kekosongan dan pergi. Setelah beberapa saat, Jiu Heavenly Venerate dan Heavenly Venerate Wule membuka kekosongan dan tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Terlebih lagi, mereka berdua memasang ekspresi keheranan. Ini wajar saja. Lagi pula, siapa yang tidak akan merasa mati rasa karena terkejut setelah melihat Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6 untuk pertama kalinya? Zhou Heng jelas seseorang yang tidak suka berbicara omong kosong. Dia langsung ke intinya, dan kata-katanya mengejutkan sekaligus menyenangkan ketiga Yang Mulia Surgawi. Mereka terkejut karena mimpi transendensi mereka tidak lebih dari itu mimpi. Mungkin mereka bisa mewujudkan mimpi ini, tetapi dengan cepat akan hancur menjadi ketiadaan. Lagi pula, monster seperti histeria benar-benar ada pada saat yang sama. Mereka senang karena mereka akan memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat kedua, tingkat ketiga, atau bahkan tingkat ke-6 atau tingkat ke-7 setelah memasuki dimensi transenden, mampu menjadi Yang Mulia Surgawi. Siapa di antara mereka yang bukan anak ajaib yang sangat berbakat? Manakah dari mereka yang lebih lemah dari yang lain? Setelah Zhou Heng menyelesaikan penjelasannya, tidak hanya Yang Mulia Surgawi yang tergoda, tetapi bahkan Raja Surgawi Kerajaan Void dan yang lainnya juga tergoda. Bagaimanapun, mereka semua ingin memasuki dimensi tingkat yang lebih tinggi. Ini akan sangat membantu pertumbuhan mereka. Umumkan ini pada dunia, 5 Yang Mulia Surgawi dengan cepat mencapai konsensus. Mereka akan mengumumkan ini kepada dunia, dan memilih talenta paling luar biasa untuk menuju ke dimensi transenden. Yang Mulia Surgawi secara alami tidak perlu mengurus masalah sepele ini sendiri. Mereka mendelegasikan tugas-tugas ini kepada murid-murid dan grand murid mereka. Berita itu menyebar, dan seluruh alam surgawi menjadi gempar. Tentu saja, 5 Yang Mulia Surgawi tidak mengungkapkan keberadaan histeria. Sebaliknya, mereka pertama kali mengungkapkan keberadaan Realm Wars. Mereka kemudian mengklaim bahwa mereka membawa keajaiban ke dimensi tingkat tinggi di mana mereka akan dapat meningkatkan potensi pengembangan mereka. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya muncul, semua berkumpul menuju lokasi pertemuan yang telah didirikan oleh berbagai Raja Surgawi. Mereka yang luar biasa dapat lebih jauh pergi ke tempat pencerahan dari 4 Yang Mulia Surgawi. Di sana, Zhou Heng akan memutuskan apakah akan membawa mereka atau tidak. Ling Han, Ji Wuming, Si Chanzi, dan yang lainnya semuanya dipanggil oleh Zhou Heng. Yang Mulia Surgawi ini memiliki harapan yang sangat tinggi untuk mereka, dan ada beberapa kata yang ingin dia katakan kepada mereka. Meskipun Anda juga dapat naik ke tingkat Raja Surgawi di dimensi transenden, saya harap Anda dapat naik ke tingkat Raja Surgawi di sini sebelum menuju, kata Zhou Heng dengan suara serius. Hanya dengan menjadi Raja Surgawi kamu akan memiliki hak untuk berinteraksi dengan esensi regulasi. Ini adalah dasar bagi Anda untuk memahami kekuatan langit dan bumi. Di dimensi manapun Anda dilahirkan, dimensi manapun yang paling mudah dipahami peraturan bagi Anda. Ini adalah fondasimu. Zhou Heng berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jalan surgawi di dimensi ini akan terbuka dalam 30.000 tahun, jadi saya akan memberi Anda 40.000 tahun. Pada saat itu, terlepas dari apakah Anda telah menjadi Raja Surgawi atau tidak, saya akan membawa Anda ke dimensi transenden. Terima kasih Tuan. Ling Han dan yang lainnya berkata. Sangat jarang menemukan pemahaman seperti Yang Mulia Surgawi.
sesuatu tiba-tiba terpikir oleh Ling Han, dan dia segera mengambil gulungan yang tidak bisa dibuka. Bertanya, "Tuan, bisakah saya menanyakan sesuatu kepada Anda?" "Apa ini?" Wali hanya mengatakan bahwa gulungan ini memiliki kekuatan esensi dari dunia kejadian. Namun, dia belum menjelaskan penggunaan sebenarnya dari gulungan ini. Pemandangan aneh muncul. Sebelumnya, Ling Han tidak bisa membuka gulungan ini bagaimanapun caranya. Sekarang, bagaimanapun, itu terpancar dengan warna-warna cerah karena secara otomatis terbentang dengan sendirinya. Selain itu, bahkan terlepas dari genggaman Ling Han, melayang ke arah Ji Wuming. Itu bergoyang sedikit, dan seolah-olah ingin dia meraihnya. Zhou Heng tersenyum, dan berkata, "Ini adalah gulir dimensi yang hanya dapat dibuka oleh orang-orang tertentu. Siapapun yang mendapatkannya dapat segera menjadi yang mulia surgawi." "Apa?" Ji Wuming dan yang lainnya tercengang dan tergoda setelah mendengar ini. Mereka bahkan belum menjadi raja surgawi. Namun mereka sekarang memiliki kesempatan untuk langsung naik ke surga. Jika mereka mendapatkan gulungan ini, mereka bisa langsung menjadi yang mulia surgawi. Mereka merasa ini sangat sulit untuk dipercaya. Bagaimana bisa benda yang menantang surga seperti itu ada? Selain itu, langit dan bumi tidak mentolerir yang mulia surgawi. Jadi mengapa langit dan bumi mencoba berkonflik dengan dirinya sendiri? Namun, Ling Han percaya kata-kata ini. Ini karena gulungan ini berisi dasar dari dunia kejadian energi partikel void. Untuk melindungi dirinya sendiri, langit dan bumi telah melahirkan gulungan dimensi seperti itu, kata Zhou Heng sambil menghela nafas. Namun, kekuatan seperti itu dianugerahkan oleh langit dan bumi, sehingga langit dan bumi secara alami dapat memberikan atau mengambilnya kembali sesuka hati. Terlebih lagi, jika seseorang menjadi yang mulia surgawi melalui gulir dimensi, potensi mereka akan selamanya terbatas pada tingkat pertama. Ling Han menyadari. Tidak heran alam asing memiliki gulungan seperti itu juga. Ternyata, ini adalah mekanisme perlindungan diri langit dan bumi. Ia ingin menciptakan elit yang lebih kuat. Namun, langit dan bumi juga tidak ingin kehilangan kendali atas para elit yang kuat ini agar mereka tidak mempengaruhi keseimbangan langit dan bumi, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menyita kekuatan ini juga. Terlebih lagi, jika seseorang menjadi yang mulia surgawi melalui gulir dimensi, potensi mereka akan selamanya terbatas pada tingkat pertama. Mereka tidak akan bisa melampaui. Keringat dingin tanpa sadar terbentuk di punggung Ling Han. Untungnya, dia bukan orang yang disukai oleh langit dan bumi. Jika tidak, jika dia dengan gegabah membuka gulungan itu, memang, naik ke surga dalam satu langkah akan sangat menyenangkan. Namun, dia hanya akan menjadi makhluk terpenting di alam surgawi. Dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar di dunia kejadian. Namun, langit dan bumi sebenarnya memilih Ji Wuming dan bukan dia. Ling Han sedikit tidak senang tentang ini. Apakah langit dan bumi percaya bahwa Ji Wuming adalah perwakilan yang lebih cocok daripada dia? Ji Wuming memejamkan matanya, tangannya sedikit gemetar. Dia bisa naik ke surga dalam satu langkah, bagaimana mungkin dia tidak goyah? Namun, setelah beberapa saat, dia segera menguatkan tekadnya. Dia membuka matanya, dan sekali lagi jelas. Dia menggelengkan kepalanya, menolak tawaran dari langit dan bumi. Zhou Heng mengulurkan tangan dan menekan gulir dimensi. Dia cukup kuat bahkan untuk melenyapkan alam surgawi, jadi menekan gulir dimensi ini secara alami semudah mungkin. Dia kemudian melemparkan gulungan itu kembali ke Ling Han. Berbalik untuk melirik Ji Wuming, ada ekspresi penghargaan di wajahnya. Jenis tekad seperti itu sangat langka. Seseorang harus menyadari bahwa dia telah menolak kesempatan untuk menjadi yang mulia surgawi dalam satu langkah. Tekad ini sangat dihargai oleh Zhou Heng. Sementara itu, Si Chanzi dan bintang raja lainnya semuanya sangat iri. Mereka memang bisa menjadi raja surgawi surga ke-9. Namun, menjadi yang mulia surgawi benar-benar terlalu sulit. Berapa banyak bintang raja yang ada dalam sejarah? Namun, berapa banyak dari mereka yang telah menjadi yang mulia? Dalam sekitar selusin zaman terakhir, hanya Karmic Life Heavenly Venerable yang berhasil. Namun, Ji Wuming sebenarnya menolak kesempatan ini.
Mereka berdua mengaguminya dan merasa iri padanya. Betapa indahnya jika surga lebih menyukai mereka. Tuan Zhou, saya punya pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan, kata Ling Han. Dia menjelaskan situasi Karmic Life Heavenly Venerable sebelum bertanya, beranikah saya bertanya, Bhagava, apakah ada cara untuk menghidupkan kembali Karmic Life Heavenly Venerable? Zhou Heng adalah yang mulia surgawi tingkat ke-6, dan dia mungkin bahkan lebih kuat dari dimensi alam surgawi. Mungkin dia akan mengetahui cara untuk mengekstrak indera surgawi Karmic Life Heavenly Venerable, memungkinkan dia untuk bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Namun, Zhou Heng menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia menggabungkan dirinya dengan Dao Surgawi, dan ini adalah proses yang tidak dapat diubah. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang saya, bahkan tuan saya tidak dapat berbuat apa-apa tentang ini. Semua orang menjadi semakin penasaran. Zhou Heng sudah menjadi yang mulia surgawi tingkat ke-6, namun menilai dari kata-katanya tuannya jelas bahkan lebih kuat. Mungkin dia adalah yang mulia surgawi tingkat ke-7. Tuan Zhou, apakah tuanmu yang terhormat adalah yang mulia surgawi tingkat ke-7? Apa judulnya? Si Chanzi, Jialan, dan yang lainnya semuanya berubah menjadi anak-anak yang ingin tahu saat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Tuanku memang seorang yang mulia surgawi tingkat ke-7. Namanya Lin Luo, jawab Zhou Heng sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikan ini dari mereka. Lin Luo, yang mulia surgawi tingkat ke-7. Chapter 2398. Kembali ke kota alkimia. Yang mulia surgawi tingkat ke-7, Lin Luo. Kekaguman muncul di benak semua orang. Seorang yang mulia surgawi tingkat pertama sudah cukup kuat untuk memicu kecemburuan dan intoleransi dari surga dan bumi. Karena itu, seberapa kuatkah yang mulia surgawi tingkat ke-7? Bagaimanapun, begitu mereka tiba di dimensi transenden, mereka akan dapat bertemu dengan elit ini. 30.000 tahun. Dalam rentang waktu yang singkat ini, mereka perlu mencapai tahap puncak dari tingkat sempurna dari Ascending Origin Tier, menaiki jalan surgawi, memelihara benih surgawi, dan menjadi raja surgawi. Ini sangat sulit, terutama karena memajukan setiap tahap di tingkat asal naik akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, mereka hanya memiliki waktu 30.000 tahun yang sangat sedikit. Bahkan dengan mempertimbangkan percepatan waktu, ini masih akan sangat sulit. Namun, bagaimana jika mereka maju ke tingkat raja surgawi di dimensi transenden? Tidak ada yang salah dengan ini, tapi itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa depan. Karena mereka lahir dan dibesarkan di sini, regulasi esensi dari dimensi ini adalah akarnya. Mengapa Zhou Heng memberi mereka 40.000 tahun? Bukankah itu memberi mereka waktu untuk melunakkan fondasi mereka setelah menjadi raja surgawi? Ling Han, Permaisuri, dan Hu Niu semuanya memiliki hak untuk pergi ke dimensi transenden. Namun, meskipun Zhou Heng mengizinkan Ling Han untuk membawa beberapa teman dan keluarga, jumlah orang pasti tidak terlalu banyak. Meskipun dia adalah yang mulia surgawi tingkat ke-6, dia masih tidak bisa membawa terlalu banyak orang bersamanya saat melintasi dimensi. Jika orang ini ingin membawa keluarga dan orang itu ingin membawa teman, bukankah mereka akan mengambil setengah dari alam surgawi? Jadi, ada batasan ketat berapa banyak orang yang bisa dibawa oleh setiap orang. Ling Han melakukan beberapa perhitungan. Bahkan dengan kuota Permaisuri dan Hu Niu, itu masih belum cukup. Dia juga perlu menggunakan kuota wali jika dia ingin membawa semua kekasih dan istrinya bersamanya. Saat melintasi dimensi, alat Dewa Tata Ruang tidak akan berguna. Tekanan dimensi yang menghancurkan akan menghancurkan semua materi. Faktanya, bahkan yang mulia surgawi tingkat kedua akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang membatu ini. Lalu bagaimana dengan putra, saudara, dan teman-temannya? Sebenarnya, ada cara lain untuk melakukan perjalanan melalui dimensi, itu melalui titik koneksi antara alam. Meskipun itu sangat memakan waktu, bagaimanapun, itu adalah metode lain yang mungkin. Namun, ini akan membutuhkan seseorang untuk menjadi cukup kuat. Bahkan yang mulia surgawi tingkat pertama tidak akan dapat menggunakan metode ini.
hanya yang mulia surgawi tingkat kedua yang transenden yang tidak perlu bergantung pada dimensi mereka yang bisa mencapai ini. Selain itu tidak hanya memakan waktu dalam arti miliaran tahun. Sebaliknya, itu memakan waktu dalam arti zaman demi zaman. Zhou Heng adalah yang mulia surgawi tingkat ke-6, elit tingkat atas bahkan dalam dimensi transenden. Dia adalah bagian tak tergantikan dari kecakapan pertempuran mereka. Jadi, bagaimana dia bisa hilang dari garis depan selama beberapa zaman? Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Heng dengan murah hati mengajari mereka semua yang dia bisa, menjelaskan kepada mereka arti sebenarnya dari Dao besar. Mereka datang dari dimensi yang berbeda dengan peraturan yang berbeda. Jadi Zhou Heng secara alami tidak bisa mengajari mereka tentang peraturan alam surgawi. Namun, dia bisa memberi mereka panduan tentang gagasan tingkat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah yang mulia surgawi tingkat ke-6, sebagai seseorang yang bahkan lebih kuat dari kebanyakan dimensi. Apakah dia tidak cukup berpengetahuan untuk bertindak sebagai guru mereka? Saat dengan sungguh-sungguh mengolah kekuatan sumber, Ling Han juga membagi sebagian perhatiannya untuk berlatih alkimia. Dia hanya satu langkah lagi dari mencapai penyempurnaan ke-10. Saat ini, dia memiliki beberapa pil alkimia penyempurnaan ke-10 dan bahkan 3 pil alkimia tingkat raja surgawi untuk digunakan sebagai referensi. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Ling Han mempercepat aliran waktu. Jika dia mendorongnya hingga batasnya, dia bisa mengubah 30.000 tahun waktu nyata menjadi setidaknya 30 juta tahun. Setelah 12 tahun, Ling Han telah mengalami 10.000 tahun yang panjang. Dia akhirnya membuat terobosan signifikan dalam alkimia, mencapai penyempurnaan ke-10 untuk pertama kalinya. Gemuruh guntur segera menggelegar di langit, dengan awan gelap berkumpul untuk membentuk kesengsaraan. Targetnya tidak lain adalah pil alkimia di tangan Ling Han. Pil alkimia penyempurnaan ke-10 yang baru dibuat ini sebenarnya telah memicu kesengsaraan surgawi. Namun, pil alkimia jelas berbeda dari pembudidaya. Kesengsaraan menghilang setelah hanya satu sambaran petir. Pil alkimia mengalami kesengsaraan, namun sudutnya masih retak. Seperempatnya hilang. Pil alkimia penyempurnaan ke-10 dapat memicu kesengsaraan surgawi. Jadi bagaimana dengan pil alkimia tingkat raja surgawi? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia telah berhasil mencapai penyempurnaan ke-10, ini menandakan bahwa dia memiliki hak untuk memperbaiki pil alkimia tingkat raja surgawi sekarang. Namun, ramuan besar tingkat raja surgawi terlalu berharga. Bahkan sekaya dia hanya memiliki sedikit herbal hebat seperti itu. Itu tidak cukup untuk bereksperimen. Ling Han tidak terburu-buru untuk meramu pil alkimia bintang 5. Dia masih belum menjadi raja surgawi, jadi pil alkimia bintang 5 sama sekali tidak berguna baginya. Saat ini, dia hanya perlu melatih kemampuan penyempurnaan rohnya. Begitu dia benar-benar menstabilkan kemampuannya untuk melakukan penyempurnaan ke-10, menjadi alkemis bintang 5 secara alami akan mengikuti. Ling Han memutuskan untuk mengikuti rencana awalnya. Dia akan kembali ke alam surgawi timur terlebih dahulu. Dia berangkat dengan istri-istrinya, dan dia bahkan membawa orang tuanya bersamanya kali ini. Ini karena dia perlu menyatukan kembali ibunya dengan saudara laki-lakinya. Mereka tiba di pantai, dan mereka bersiap untuk menyeberangi lautan yang tak terbatas. Meskipun Ling Han telah mencapai Ascending Origin Tier, melintasi lautan tanpa batas masih cukup berbahaya. Bagaimanapun, lautan ini adalah rumah bagi banyak binatang tingkat raja surgawi, beberapa di antaranya telah ada sejak zaman purba. Saat ini, Ling Han tidak bisa lagi mengandalkan menara hitam. Tanpa kartu truf terbesarnya, dia secara alami harus membuat lebih banyak persiapan. Untungnya, karena dia telah kembali ke alam surgawi, dia sekarang dapat menggunakan bintang asal langit dan bumi yang telah dia peroleh. Ini adalah alat yang bisa melepaskan kekuatan destruktif dari raja surgawi. Mereka secara alami adalah senjata yang kuat dan mengancam. Bagaimanapun, elit Ascending Origin Tier sudah memiliki kemampuan untuk menyeberangi lautan tanpa batas. Selama seseorang terbiasa dengan rute laut, menghindari wilayah binatang tingkat raja surgawi, dan tidak menderita kemalangan karena menemukan gelombang besar, menyeberangi lautan tidak akan terlalu berbahaya. Meski begitu,
Ling Han dan yang lainnya masih mencari armada. Meskipun banyak dari mereka sudah berada di Ascending Origin Tier, tidak satupun dari mereka yang akrab dengan rute laut. Dengan demikian, mereka masih harus mengandalkan para profesional. Mereka membeli sendiri beberapa tiket dan naik kapal. Mereka berangkat ke alam surgawi timur. Mereka berdiri di haluan kapal dan menikmati angin laut. Mereka menikmati pemandangan dan menikmati momen damai yang langka ini. Tentu saja, secara alami ada orang-orang bodoh di kapal. Setelah melihat begitu banyak wanita cantik dalam kelompok Ling Han, mereka ingin berjalan untuk menggoda dan memulai percakapan. Namun, mereka secara alami diabaikan oleh para wanita. Beberapa dari mereka cukup pintar untuk pergi, tetapi ada juga yang percaya diri mereka cukup kuat, dan mereka bahkan berusaha menggunakan kekerasan dan kekerasan. Ketika menghadapi orang-orang ini, solusinya sederhana. Mereka langsung dilempar ke laut. Ling Han dan yang lainnya terlalu kuat, sehingga awak kapal tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, mereka juga tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Jika mereka menjaga hukum dan ketertiban di kapal, tidak ada yang akan melecehkan wanita Ling Han. Mereka cukup beruntung kali ini, dan mereka tidak menghadapi cuaca buruk. Selain itu, kapten berpengalaman menavigasi mereka di sekitar semua wilayah berbahaya. Setelah beberapa dekade, kapal besar itu akhirnya berlabuh di alam surgawi timur. Ling Han dan yang lainnya turun, dan berangkat ke kota alkimia. Setelah mencapai daratan, kecepatan mereka meningkat pesat. Selain itu, alam surgawi timur jauh lebih kecil dari alam surgawi barat, meskipun tidak memiliki formasi transfer yang membentang di seluruh wilayah. Jadi, butuh lebih dari setengah tahun bagi mereka untuk tiba di tempat tujuan. Faktanya, ini terutama berkat penguasaan Ling Han atas peraturan luar angkasa. Kalau tidak, perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya puluhan atau bahkan ratusan tahun. Saya akhirnya kembali, kata Ling Han dengan emosi saat dia berdiri di depan Alchemy City. Hu Niu meraih tangan Ling Han dan berkata, "Ayo pergi." Dia berjalan menuju gerbang. Setelah melihat Ling Han, penjaga kota tersendat sejenak sebelum berseru dengan gembira, "Ketua!" Ling Han mengangguk sebagai tanda terima. Sebelum meninggalkan kota alkimia, dia sudah menerima posisi ketua kota alkimia. Namun, Grandmaster Zicheng akan bertanggung jawab untuk menangani semua hal biasa. Dia memasuki kota, dan tidak lama kemudian berita tentang kepulangannya menyebar jauh dan luas. Banyak orang langsung bergegas menyambutnya. Ling Han secara alami tidak memedulikan mereka yang mencoba membujuknya. Sebagai gantinya, dia langsung menuju ke tingkat kelima untuk mengunjungi Grandmaster Zicheng. "Murid, kamu sudah kembali, berapa banyak uang yang kamu hasilkan?" Grandmaster Zicheng bertanya. Pertanyaan pertamanya saat melihat Ling Han mengungkapkan sifatnya sebagai penimbun kekayaan. Chapter 2399. Anda sudah bisa melakukan penyempurnaan ke-8? Ini adalah gaya Grandmaster Zicheng. Sepertinya satu-satunya hal di matanya adalah keuntungan. Adapun kehormatan alkimia, bagaimana mungkin itu lebih penting daripada mendapatkan beberapa batu bintang di matanya? Ling Han mengangguk sambil tersenyum. "Aku sudah mendapat banyak." Meskipun dia tidak punya banyak waktu untuk meramu pil alkimia untuk mendapatkan keuntungan, dia memang memiliki apotek alkimia, dan juga memiliki Liu Jun yang bekerja untuknya. Jadi dia sebenarnya telah mendapatkan banyak uang. Tentu saja, dibandingkan dengan pencapaiannya merampok lebih dari 100 raja leluhur, itu sangat jauh, terlalu sedikit. Grandmaster Zicheng tertawa keras, dan baru kemudian mengungkapkan keprihatinannya atas keterampilan Ling Han dalam alkimia. "Berat, apakah kamu sudah berada di Six Refinement?" Ling Han mengangguk. "Aku sudah lama mencapai Six Refinement." "Lalu kapan kamu bisa melakukan penyempurnaan ke-7? Grandmaster Zicheng bertanya lebih jauh, ekspresinya benar-benar alami. Itu karena bakat alami Ling Han di alkimia benar-benar terlalu tinggi. Dia harus maju ke penyempurnaan ke-6 dalam puluhan ribu tahun, tapi itu mungkin bukan untuk penyempitan ke-7.
Ling Han menyeringai. Aku sudah bisa melakukan penyempurnaan ke-7. Baru sekarang Grandmaster Zicheng benar-benar terkejut. Bocah, tidak buruk, penyempurnaan ke-7 adalah setara dengannya. Murid kecilnya ini memang luar biasa bisa mengejarnya dalam waktu sesingkat itu. Jika demikian, melampaui dia hanya akan menjadi masalah waktu. Dia tidak merasakan kecemburuan sedikit pun. Semakin kuat muridnya, dan semakin cepat dia maju, semakin senang dia secara alami sebagai master. Lalu, kapan kamu berharap bisa mencapai kemurnian ke-8? Grandmaster Zicheng dipenuhi dengan antisipasi. Ling Han sedikit malu. Harapan yang dimiliki tuan ini untuknya tampaknya sedikit rendah. Jika dia mengatakan dia sudah bisa melakukan penyempurnaan ke-10, apakah itu akan mengejutkan orang tua itu sampai mati? Tapi dia tidak bisa menipu tuannya, yang membuatnya sedikit ragu. Brat, jangan merasa malu. Tahap penyempurnaan ke-8 memang sulit untuk ditembus. Lihat saja aku, lihat sudah berapa ratus juta tahun aku terjebak di level ini. Grandmaster Zicheng berpikir bahwa Ling Han menerobos ke penyempurnaan ke-8 masih jauh di masa depan yang tidak terbatas. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia masih menghibur Ling Han. Hu Niu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Orang tua, Ling Han Niu telah mencapai penyempurnaan ke-8 sejak lama." Kakek tua sialan itu benar-benar berani memandang rendah Ling Han. Batuk, Grandmaster Zicheng terkejut, dan buru-buru mengkonfirmasi dengan Ling Han. "Betulkah?" Baru saat itulah Ling Han tersenyum, dan menjawab, "Memang, saya bisa melakukan penyempurnaan ke-8 FCK." Bahkan Grandmaster Zicheng tidak bisa membantu tetapi tergerak. Sebelum Ling Han menerobos ke penyempurnaan ke-8, dia sangat berharap muridnya bisa maju ke tahap ini, tetapi ketika Ling Han benar-benar mencapai penyempurnaan ke-8, dia sedikit sedih. Dia tidak menyangka bahwa muridnya akan melampaui dia begitu cepat. "Ayo, tunjukkan padaku," katanya. Ling Han mengangguk. Sebenarnya, bakat alami Grandmaster Zicheng dalam alkimia juga sangat kuat, dan alasan mengapa dia tidak maju ke penyempurnaan ke-8 adalah karena, pertama, penyempurnaan ke-8 memang sulit, dan kedua, lelaki tua itu tidak memiliki siapapun untuk memimpin depan dia. Jika Grandmaster Zicheng dapat melihat proses penyempurnaan ke-8 beberapa kali lagi, dia pasti akan dapat mengambil langkah ini. Dengan demikian, Ling Han mengeluarkan pil alkimia bintang 4 dan mulai melakukan penyempurnaan roh. Sekarang, sebelum penyempurnaan ke-10, dia praktis bisa memastikan tingkat keberhasilan 100% dalam penyempurnaan roh. Jadi, ketika itu adalah penyempurnaan ke-8 atau penyempitan ke-9 yang serupa, dia secara alami tidak ingin menyia-nyiakannya dengan pil alkimia tingkat rendah. Penyempurnaan pertama, penyempurnaan kedua, penyempurnaan ke-7. Setelah mencapai penyempitan ke-7, Ling Han berhenti sejenak, dan kemudian memulai penyempitan ke-8. Ekspresi Grandmaster Zicheng tanpa sadar menjadi serius. Penyempurnaan ke-8 adalah langkah yang tidak pernah berhasil dia ambil, dan dia bahkan lebih gugup daripada Ling Han sebagai pengamat, tangannya tanpa sadar mengepal erat. Tapi gerakan Ling Han halus dan tidak tergesa-gesa, tidak ada jeda sedikit pun. Seolah-olah penyempurnaan roh adalah sesuatu yang sederhana dan mudah dilakukan seperti hanya menyapu lantai di tangannya. Sangat cepat, dia selesai, dan pola berurat emas ke-8 muncul di pil alkimia. Penyempurnaan ke-8, Grandmaster Zicheng merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum, yang segera berubah menjadi tawa keras yang sepertinya mampu mengguncang langit. "Murid yang baik, murid yang baik, murid yang baik," dia buru-buru berkata, hampir menangis. Prestasi muridnya telah melampaui sang guru, yang membuatnya merasa senang sekaligus gembira. Tentu saja, dia juga merasa sedikit sedih. Gelombang belakang telah sepenuhnya menekan gelombang depan. Para wanita bertukar senyum, dan permaisuri berkata, "Kakek tua, standar suami tidak hanya terbatas pada penyempurnaan ke-8. Ketika kata-kata ini jatuh, bahkan Grandmaster Zicheng tidak bisa menahan gemetar. Apa, penyempurnaan ke-8 masih belum berakhir? Tidak mungkin kamu telah mencapai penyempitan ke-9? Bocah,
Grandmaster Zicheng benar-benar ketakutan. Dia masih bisa membayangkan penyempurnaan ke-8, karena dia sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh dari tahap ini juga. Tetapi penyempitan ke-9 adalah ambang batas yang benar-benar belum pernah dia hubungi. Itu adalah panggung yang dipenuhi misteri baginya. Berat, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu juga bisa melakukan penyempitan ke-9, kan? Dia bertanya. Pada awalnya, Ling Han tidak berencana untuk memberitahu orang tua itu kebenaran begitu cepat, takut dia tidak bisa menerimanya. Ini akan sedikit terlalu merangsang. Tetapi karena lelaki tua itu bertanya, dia hanya bisa mengangguk. Saya bisa? Seketika, Grandmaster Zicheng terdiam dan tercengang. Penyempitan ke-9 terlalu fantastis. Tunjukkan padaku, kata lelaki tua itu dengan suara gemetar. Ling Han mulai. Baginya, penyempitan ke-9 hanya sedikit sulit. Dia masih bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Pola berurat emas ke-9, penyempitan ke-9, Grandmaster Zicheng praktis menyambar pil alkimia ini. Memegangnya di tangannya, matanya tertutup, dengan dia mengungkapkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, pil alkimia ini adalah harta paling berharga dari kota alkimia, orang tua itu menyatakan. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Tuan, Anda tidak bisa serakah dengan murid Anda. Grandmaster Zicheng secara alami tahu bahwa Ling Han hanya bercanda, tetapi tangannya dicengkeram erat, seolah-olah dia takut Ling Han akan merebut pil itu darinya. Dia bertindak sangat kekanak-kanakan. Para wanita semua cemberut. Hanya penyempurnaan ke-9, dan itu adalah harta berharga kota. Orang mereka masih bisa melakukan penyempurnaan ke-10. Sihir Maiden Row membuka mulutnya. Ling Han Wu. Dia baru saja membuka mulutnya ketika Ling Han menghentikannya dengan tangan di mulutnya. Orang tua itu sudah cukup terkejut. Jika dia tahu bahwa Ling Han sekarang bisa melakukan penyempurnaan ke-10, dia mungkin benar-benar gila. Grandmaster Zicheng terganggu. Dia akan menyimpan pil surgawi ini dalam koleksinya mulai sekarang dan seterusnya, dan hanya murid yang paling berbakat yang dapat mempelajarinya sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang alkimia. Ayo, ayo, dia melambaikan tangan, sambil menyimpan pil alkimia dengan hati-hati. Ling Han dan yang lainnya semua tersenyum. Orang tua itu benar-benar masih memiliki sedikit kepolosan kekanak-kanakan. Mereka duduk dulu. Jarang bagi mereka untuk kembali, jadi mereka secara alami tidak bisa langsung pergi begitu saja. Sekarang ketua telah kembali, semua orang di kota alkimia secara alami bersukacita. Grandmaster Zicheng mengatur pesta besar, mengundang berbagai kekuatan kota alkimia. Grandmaster Zicheng tidak menyebutkan standar Ling Han dalam alkimia terlalu detail, tetapi hanya mengungkapkan pesan halus bahwa muridnya tidak lagi kalah dengan dirinya sendiri. Meski begitu, kota alkimia masih gempar. Apakah ini berarti mereka sekarang memiliki Grandmaster bintang 4 lainnya? Sebuah pesta besar diadakan, dan mereka seperti putra dan putri suci sebelumnya semuanya diyakinkan sekarang. Mereka tidak berani menyembunyikan kesetiaan sedikitpun. Ling Han telah menjadi Grandmaster bintang 4, dan siapa tahu, dia mungkin telah mencapai penyempurnaan ke-7 juga, atau Grandmaster Zicheng tidak akan mengatakan bahwa dia tidak lagi kalah denganku. Ini terlalu mengejutkan. Hanya beberapa puluh ribu tahun telah berlalu, dan Raja Alkimia lain seperti itu telah muncul. Hahaha, tepat ketika perayaan itu diadakan, tawa keras terdengar, dan seorang pemuda muncul dengan cepat setelahnya. Tangannya disilangkan di belakang punggungnya, dia melangkah dari kejauhan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Segera, seseorang berdiri, dan berteriak, "Identifikasi dirimu, Xie Yangbing." Pemuda itu mengumumkan dengan bangga, lalu berhenti sebentar. Alam surgawi barat, menara alkimia kuno, keributan muncul di antara kerumunan. Pemuda ini sebenarnya adalah pewaris menara alkimia kuno. Harus diketahui bahwa baik dalam hal kultivasi atau alkimia, alam surgawi barat telah melampaui alam surgawi timur, dan itu adalah keunggulan yang menghancurkan pada saat itu. Menara alkimia kuno tidak hanya memiliki sejumlah besar alkemis bintang 4,
Mereka bahkan memiliki pemain alkimia besar yang sebenarnya alkemis bintang 5. Lalu apa maksud kunjungan Xie Yangbing sekarang? Chapter 2400. Memaksa turun tahta. Grandmaster Zicheng sedikit mengernyit. Di masa lalu, ada juga pengunjung dari Menara Alkimia Kuno, mengklaim mereka ingin meningkatkan keterampilan alam surgawi timur dalam alkimia, tetapi sebenarnya, itu hanya upaya untuk merebut kekuasaan dan mengubah kota alkimia menjadi milik pribadi mereka. Dan di sini adalah yang lain, namun, dia segera tersenyum. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia sangat jelas bahwa muridnya sudah menjadi Grandmaster tertinggi penyempurnaan ke-9. Selain Grandmaster bintang 5, siapa lagi yang bisa menekan Ling Han? Upaya untuk merebut kekuasaan dalam kultivasi harus didasarkan pada kecakapan pertempuran yang sebenarnya, sementara mencoba untuk merebut kekuasaan atas alkimia akan didasarkan pada keterampilan dalam alkimia. Ling Han sudah tak terkalahkan, jadi siapa yang bisa dia takuti? Dengan pemikiran ini, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum, tampak sangat tenang dan mantap. Meskipun Grandmaster Zicheng belum melangkah keluar, tentu saja ada orang-orang yang ingin menjilatnya yang akan angkat bicara. Teman Xie, ketua kami baru saja kembali, dan baru saja menjadi Grandmaster bintang 4. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami untuk merayakan secangkir anggur? Sedikit penghinaan muncul dalam ekspresi Xie Yangbing. Justru karena saya telah mendengar bahwa kota alkimia yang hebat sebenarnya ada di tangan seorang bocah kecil, dan jadi datang untuk melihat apakah orang ini memiliki karakter untuk itu. Kata-kata ini sudah keterlaluan, dan sejumlah orang segera berdiri, memelototinya dengan marah. Jika mereka tidak menunjukkan kesetiaan mereka sekarang, apa yang akan mereka tunggu? Xie Yangbing benar-benar menghina, dan malah mengungkapkan rencananya. Seketika, cincin seruan kaget terdengar. Grandmaster bintang 4, benar-benar tidak terduga bahwa pemuda seperti itu benar-benar akan menjadi Grandmaster bintang 4. Melihat Ling Han, dia juga sangat muda. Nyala api kehidupannya hanya menyala selama beberapa juta tahun dengan efek percepatan waktu. Nyala kehidupan tidak akan dipercepat. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Dunia saat ini benar-benar milik kaum muda. Dan dengan pertunjukan seperti itu, setidaknya setengah dari mereka yang sebelumnya secara sukarela berdiri duduk kembali dengan tenang, dan bukan karena separuh lainnya tidak ingin duduk kembali, tetapi mereka tidak dapat memaksakan diri, karena yang lain tidak. Melihat mereka harus menemukan kesempatan yang cocok juga, kan? Ketua Ling. Xie Yangbing melihat tindakan memalukan semua orang, dan hanya mengerutkan bibirnya, mengungkapkan sedikit penghinaan. Dia menoleh ke Ling Han. Saya mendengar bahwa Anda terus-menerus absen dari kota alkimia. Apa hakmu untuk memimpin tanah suci alkimia dari alam surgawi timur ini? Semua orang terkejut. Xie Yangbing sedang mencoba untuk memaksa turun tahta di depan umum sekarang. Tujuannya jelas, dan itu adalah untuk mengeluarkan Ling Han dari kursinya sehingga dia sendiri yang bisa menggantikannya. Ini benar-benar kejam. Dia hanya satu orang, dan dia ingin menaklukkan tanah suci alkimia dari alam surgawi timur sendirian. Namun, dia adalah Grandmaster bintang 4, dan dengan latar belakang Menara Alkimia Kuno ditambahkan ke dalam persamaan, dia memang memiliki hak untuk bertindak begitu arogan. Ling Han tersenyum tipis. Kudengar ayahmu selalu jauh dari rumah. Apakah ibumu akan merasa kesepian dan kedinginan? Seketika, ekspresi Xie Yangbing berubah marah. Ayah saya tidak ada di rumah. Bisnis apa itu milikmu? Anda benar-benar berani menyiratkan bahwa ibu saya berselingkuh? Sialan, sialan kau. Namun semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini sangat sederhana. Karena Xie Yangbing tidak ingin orang lain ikut campur dalam urusan keluarganya sendiri, apa haknya untuk ikut campur dalam urusan orang lain? Apakah ada kebutuhan bagi orang luar untuk mengkritik atau memberi perintah tentang Alchemy City? Selain itu, meskipun Ling Han tidak ada, masih ada Grandmaster Zicheng yang membantunya mengurus masalah, dan semuanya terorganisir dan sistematis. Xie Yangbing, kamu benar-benar hanya orang yang sibuk. Ling Han,
kamu sudah keterlaluan. Xie Yangbing menjadi tenang. Dia tidak bisa begitu saja mengikuti arus Ling Han, dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ling Han tersenyum kecil. Karena kamu datang, kami memperlakukanmu sebagai tamu, dan tidak mengusirmu. Namun, jika Anda begitu bertekad untuk berbicara dengan buruk, saya akan membantu Anda. Dia berhenti, dan kemudian memanggil, ayo, tolong usir Big Mat Xie ini dari sini. Mendengar julukan yang diberikan Ling Han kepadanya, cukup banyak orang tertawa terbahak-bahak. Dua penjaga berjalan menuju Xie Yangbing, dan ketika mereka cukup dekat, mereka berkata, Tuan Muda Xie, tolong lewat sini. Siapa berani? Suara dingin dan menakutkan terdengar, dan seorang penatua tiba-tiba muncul di belakang Xie Yangbing. Rambutnya putih, tapi wajahnya masih muda, wajahnya kemerahan, dan kulitnya sangat halus dan cerah. Dia melambaikan tangannya sedikit. Peng, peng, kedua penjaga itu langsung dikirim terbang. Untungnya, dia mengamati kesopanan, dan hanya mengirim mereka mundur, dan tidak melukai mereka berdua. Dengan gerakan agresif seperti itu, semua orang berdiri sekali lagi, menatapnya dengan marah. Hehe, penatua itu menyeringai dingin. Boom, auranya yang sangat menakutkan melonjak dengan liar. Tingkat asal naik, tingkat sempurna. Ketika mereka merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah. Ini terlalu menakutkan. Dia adalah level Ascending Origin Tier yang sempurna, tak terkalahkan melawan siapapun di bawah Celestial King Tier. Meskipun ada banyak talenta tersembunyi di Alchemy City, mereka pasti tidak memiliki Raja Surgawi, dan meskipun memang ada banyak Ascending Origin Tier, jumlah yang telah mencapai level sempurna dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana saya memanggil Anda, Tuan? Seorang penatua berdiri. Dia adalah pemimpin klan dari klan bangsawan kota Alkimia, klan Liu, dengan tingkat kultivasi tingkat Ascending Origin Tier yang sempurna. Qian Wui, jawab tetua pertama dengan bangga. Apa itu? Apakah Anda berencana untuk keluar? Pemimpin klan-klan Liu menyeringai dingin. Kultivasi dan bidang alkimia di kota Alkimia berbagi kehormatan dan rasa malu. Oleh karena itu, dia melangkah keluar pada saat pertama. Dia menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin melindungi tatanan kota Alkimia. Saya melarang siapapun untuk tidak sopan di sini. Ketika dia mengucapkan kata kurang ajar, dia sudah menyerbu, melonjak ke arah Qian Wui. Sampah alam surgawi timur. Qian Wui menyeringai dingin. Sosoknya maju tiba-tiba saat dia mengirimkan serangan telapak tangan. Peng, aura menakutkan mengguncang langit dan bumi. Kedua elit segera membawa pertempuran mereka ke langit. Boom, 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 cahaya meledak, menerangi langit. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat cahaya tak berujung berkedip di langit, sementara telinga mereka mendengar ledakan besar, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung, dan siapa yang lebih unggul. Mereka benar-benar terlalu jauh dari level ini. Permaisuri hanya melirik, dan kemudian berkata, dia akan kalah. Ling Han mengangguk. Dia tahu bahwa permaisuri sedang berbicara tentang pemimpin klan-klan Liu. Meskipun orang itu juga tingkat Ascending Origin Tier yang sempurna, bakatnya biasa saja, tetapi Qian Wui adalah raja tingkat. Tingkat raja bisa menjadi tak terkalahkan melawan lawan dari tingkat budidaya yang sama, dan meskipun tingkat asal Ascending tidak begitu mengesankan, dalam keadaan di mana kedua pejuang memiliki tingkat budidaya yang sama, tingkat raja pasti akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, itu hanya sekitar 100 gerakan, dan sesosok terlihat jatuh dari langit. Dengan bunyi gedebuk, dia mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang yang dalam dari benturan. Siapa itu? Tidak perlu memeriksa, karena Qian Wui telah ditembak jatuh dari langit, mendarat dengan mantap di tanah. Maka orang yang terkena pasti harus menjadi pemimpin klan dari klan Liu. Kamu bahkan tidak bisa bertahan satu pukulan, Qian Wui mencibir. Dia telah memblokir sekitar 100 serangan, dan tentu saja dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tapi Qian Wui adalah pemenangnya. Apakah ada arti penting dalam menyangkal poin ini? Keheningan mati jatuh. Meskipun ini adalah kota Alkimia,
Mereka juga menghormati para elit. Qian Wui secara alami adalah elit semacam ini. Ini sangat mendominasi. Satu menggunakan kekuatannya sebagai taktik penindasan, sementara yang lain menunjukkan standar yang tak tertandingi dalam alkimia, dan ditambah dengan ketenaran menara alkimia kuno, memang mungkin bahwa penguasa kota alkimia dapat diganti dalam semalam. Ekspresi Grandmaster Zi Cheng tanpa sadar berubah. Dia memang memiliki kepercayaan pada kekuatan Ling Han dalam alkimia, tetapi seseorang sudah bermusuhan tepat di depan pintu mereka. Jadi wajar jika dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Menguasai, namun Ling Han meletakkan tangan di bahunya. Biarkan aku. Bagaimana hal sepele semacam ini perlu menyusahkan tuannya? Ling Han berkata datar, Xie Yangbing, apa yang ingin kamu lakukan? Bersaing denganku dalam alkimia, dan jika kamu kalah, enyahlah. Xie Yangbing menyatakan dengan sangat arogan. Qian Wui adalah raja tingkat Ascending Origin tier tingkat sempurna yang bisa menekan setiap elit di sini sendirian, dan ditambah dengan keahliannya dalam alkimia, mereka berdua dapat dengan mudah menduduki tanah suci alkimia dari alam surgawi timur ini. Bersambung ke chapter 2401. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.